Shin kembali menelusuri arus waktu mundur ke masa lalu Baek Sohyuk saat ia masih berada di panti asuhan Gapcheon. Ketika itu, Baek Sohyuk melangkah masuk ke sebuah ruang kelas dan berhadapan langsung dengan Sungmu. Baru saja kakinya menapak di dalam ruangan, Baek Sohyuk segera bertanya, "Kenapa kau memanggilku ke sini? Apa karena sekarang kau sudah jadi orang penting?" Mendengar itu, Sungmu menjawab dengan nada datar, "Sepertinya ada sedikit masalah di sekolah." Baek Sohyuk menanggapi tanpa ragu, "Sekolahmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku." Kemudian Sungmu kembali bicara, suaranya terdengar lebih berat, "Sepertinya direktur masih belum berniat membiarkanku lulus. Katanya masih ada sederet misi yang ingin dia berikan padaku. Bagaimanapun juga, aku harus menyelesaikan transisi ini sebelum itu." Mendengar penjelasan tersebut, Baek Sohyuk hanya terdiam membisu, tatapannya kosong, jelas tidak memahami maksud dari kata-kata Sungmu barusan. Melihat reaksi itu, Sungmu menghela napas panjang dan berkata, "Merepotkan. Bukankah kau sudah bilang pada direktur kalau kau ingin belajar di sini?" Setelah itu Sungmu melepaskan jaket sekolahnya, meletakkannya perlahan di atas meja, lalu berkata kepada Baek Sohyuk, "Pakai ini. Aku sudah bicara dengannya dan pada akhirnya, mulai sekarang, kaulah bosnya. Mulai detik ini, kau akan meninggalkan urusan di panti asuhan Gapcheon dan mengambil alih SMA Geumryong." Mendengar pernyataan itu, Baek Sohyuk akhirnya bertanya, "Lalu, bagaimana dengan uangnya?" Mendengar itu, Sungmu tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek, "Benar-benar mata duitan." Ia melanjutkan dengan santai, "Soal itu tak perlu kau khawatirkan. Pemungutan? Tidak. Lebih tepatnya kita sebut saja uang keamanan. Kehidupan sekolah itu membosankan, jadi aku hanya sedikit bermain-main dengan keuangan." Sungmu menyunggingkan senyum tipis sebelum melanjutkan, "Ini bukan soal menghasilkan uang. Setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi dan selalu ada harga yang harus dibayarkan. Berkat uang keamanan ini, SMA Geumryong akan mampu mengamankan posisi yang jauh lebih kuat di Daejeon." Ia menatap Baek Sohyuk tajam. "Hanya dengan hal sesederhana uang keamanan, SMA Geumryong akan menarik perhatian orang-orang terkuat di Daejeon. Melalui pertemuan itu, kita akan mendapatkan murid-murid terkuat untuk menjadi ketua kelas di sini." Sungmu berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam, "Dan itu akan memengaruhi situasi di luar sekolah, merambat hingga melampaui temboknya. Beberapa konflik internal mungkin saja pecah. Namun, selama mereka berdiri sebagai simbol kekuatan SMA Geumryong, sekolah ini akan berubah menjadi benteng paling aman di Daejeon." Ia tersenyum penuh keyakinan. "Hanya dengan mengenakan seragam Geumryong, orang-orang akan seolah memiliki tameng tak kasat mata, dan itu juga berlaku untuk adikmu. Dia pun akan bisa masuk ke sekolah ini." Sungmu mendorong jaket itu sedikit ke arah Baek Sohyuk. "Sekarang giliranmu mengenakan ini. Kau adalah ketua geng SMA Geumryong di masa depan. Ya mungkin akan ada beberapa hambatan, mengingat kau masuk sebagai murid pindahan ke kelas 2, tapi kau bisa mengurusnya sendiri bukan?" Tiba-tiba Baek Sohyuk berkata pelan, "Kalau aku mengenakan ini," namun Sungmu langsung memotong ucapannya, "Aku sudah membahas semuanya dengan direktur. Karena kau tidak pandai dalam matematika, urusan hitung-menghitung serahkan saja padaku." Ia melanjutkan dengan nada tegas, "Kau hanya perlu terus melangkah maju, berdasarkan kerangka yang sudah kususun. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengurus pengumpulan uang keamanan." Pandangan Sungmu beralih ke wajah Baek Sohyuk. "Oh ya, bagaimana kalau sekalian kau urus wajahmu yang berantakan itu?" Mendengar itu Baek Sohyuk bertanya, "Kenapa?" Sungmu menjawab singkat namun penuh arti, "Semakin rapi rencananya, semakin baik pula hasilnya." Tak lama kemudian terlihat Baek Sohyuk melangkah memasuki sekolah. Di tengah langkahnya ia bergumam pelan, "Dan begitulah aku melangkah maju mengikuti rencana yang telah dibuat Sungmu. Dengan menapaki jalan yang ia bentangkan, aku mengadopsi formula ciptaannya. Dan sebagaimana telah dirumuskan, orang-orang terkuat mulai berkumpul di SMA Geumryong. Sekolah ini berubah menjadi sebuah benteng. Dan aku yang tak pernah pandai dalam matematika memilih untuk berjalan di jalur yang dibangun di atas perhitungan yang presisi ini." Waktu pun kembali mengalir ke masa kini. Kini Sungmu berkata kepada Baek Sohyuk, "Aku memang sudah menduga ini." Ia menatapnya tajam. "Baek Sohyuk, kau tahu kan? Yang perlu kau lakukan hanyalah mengikuti kalkulasi. Jika kau melenceng dari jalan yang sudah kubuat, hasilnya juga akan berubah. Hancur berantakan." Sungmu melanjutkan dengan nada dingin,
seperti seragam SMA Geumryong, fungsinya sebagai tameng telah lenyap. Apa kau tidak sadar? Semua ini terjadi karena kau tidak mengikuti rencana yang telah kususun. Mendengar itu, Baek Sohyuk berkata dengan suara yang lebih tenang, namun syarat tekad. Aku memang sudah memikirkan itu. Tapi sekarang aku sudah tersadar. Semakin dalam aku tenggelam dalam permainan kalkulasimu ini, tanpa kusadari, angka-angka itu telah berubah menjadi rantai yang mengikatku dengan sangat kuat. Kau menjebakku dan memanfaatkanku sesuka hatimu. Akulah yang menerima rantai pemberianmu ini, rantai yang membelengguku secara paksa hingga membuatku kehilangan siapa diriku sebenarnya. Aku telah kehilangan kekuatanku sendiri dan tak lagi mampu melindungi apa yang ingin kulindungi. Mulai sekarang, aku akan melindunginya dengan kekuatanku sendiri, bukan dengan kekuatan orang lain. Aku menerima masa laluku, dan aku akan meluruskannya dengan kekuatanku sendiri. Dimulai dari kau, Sungmu. Tidak, aku akan menghancurkan diriku yang lama. Shin berpindah. Kini, mobil Direktur Lee melaju kencang di jalan menuju lokasi pertempuran. Di dalam kendaraan yang dipenuhi ketegangan itu, Direktur Lee membuka pembicaraan. Aku sudah mendengar sesuatu tentang temanmu. Katanya ada sebuah kelompok, termasuk No Manho di dalamnya, yang menyerang tempat persembunyian Gapcheon. Kau tahu sesuatu soal itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Daegun menjawab sambil memperlihatkan layar ponselnya kepada Direktur Lee, menunjukkan isi pesan dari Manho. Dia cuma mengirim pesan seperti ini. Direktur Lee menatap layar itu sejenak, lalu berkata dengan nada seolah sudah memahami gambaran besarnya. Kurasa, kurang lebih aku bisa menebak apa yang sedang terjadi. Sebaiknya kita segera ke sana. Ia melanjutkan dengan suara tegas. Saat kita tiba nanti, amankan mereka secepat yang kamu bisa. Sementara itu, Minsu akan mengamankan dokumen yang kita perlukan. Mendengar nama itu, Daegun berkata perlahan, seolah memastikan. Sejak waktu itu aku terus kepikiran, Minsu yang kau bicarakan itu, Minsu yang itu? Direktur Lee menjawab singkat, tanpa ragu. Ya, Minsu yang itu. Shin berpindah ke lokasi pertempuran. Kini terlihat Minsu mengendap-endap bersembunyi di balik sebuah mobil sambil mencari sesuatu. Di hadapannya, banyak orang tampak terlibat dalam perkelahian sengit. Namun di tengah kekacauan itu, Minsu dengan santainya menyelinap masuk ke dalam mobil tersebut. Sambil bergerak cepat, ia bergumam pelan. Pertama, amankan black box dulu. Tak lama kemudian terlihat Minsu mengambil sebuah memory card. Setelah berhasil mendapatkannya, ia langsung memasukkan benda itu ke dalam saku jasnya. Tanpa menoleh lagi, ia segera melarikan diri dari lokasi tersebut. Sementara itu, di area pertempuran lain terlihat Jongmin menghantam orang di hadapannya menggunakan senjatanya. Di belakangnya, seorang penyerang lain sudah bersiap melancarkan serangan. Namun, sebelum serangan itu terlaksana, Hojong menerjang tubuh si penyerang dengan keras hingga tubuhnya terpental menjauh. Belum sempat situasi mereda, terlihat lagi seseorang di depan Hojong yang bersiap menyerang. Dengan sigap, Jongmin memukul orang tersebut dengan kuat. Kemudian di belakang Jongmin muncul penyerang lain yang telah mengangkat senjatanya. Namun sebelum senjata itu sempat dilayangkan, tiba-tiba sebuah senjata tembakan balon sudah berada tepat di depan penyerang tersebut dan langsung menghantam kepalanya. Senjata itu dilemparkan oleh Manho. Manho pun berteriak lantang, "Jangan satu lawan satu. Cari cara supaya kalian bisa saling bekerja sama." Namun tiba-tiba di belakang Manho muncul penyerang lain yang bersiap menyerang dengan tongkat bisbolnya. Sebelum tongkat itu sempat dihantamkan, tangan Hanambae mencengkeram kepala penyerang tersebut, lalu melemparkannya ke depan dengan sangat keras hingga tubuhnya menabrak dua orang temannya sekaligus. Melihat itu, Manho menoleh dan berseru, "Master!" Hanambae berkata dengan nada dingin, "Bawa Chunsim keluar dari sini. Aku sudah muak." Mendengar perintah itu, Manho berkata ragu. Tapi kemudian Hanambae berkata dengan suara berat dan penuh keyakinan, "Apa kau sudah lupa? Kami ini 4 eksekutif dari SMA Geumryong. Begitulah kami sejak dulu. Dan begitu pula sekarang. Kamilah pelindung SMA Geumryong." Mendengar itu, ekspresi Manho berubah muram. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Master." Sesaat kemudian Manho pun berbalik dan melarikan diri bersama Jongmin dan Hojong yang tengah membawa Chunsim dari belakang Manho. Sambil berlari, Manho menoleh ke belakang dan berteriak, "Kita harus mengamankan senior Chunsim dari sini." "Iya sih, tapi..." Suaranya melemah. "Kita sudah bukan diri kita yang dulu." Mendengar itu, Jongmin berkata dengan nada tinggi penuh frustrasi,
Sial, padahal kita sudah bersumpah akan jadi lebih kuat. Beberapa langkah kemudian Hojong yang tengah berlari tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah belakang. Pandangannya tertuju pada seorang murid yang terpojok dikepung oleh orang di depannya. Melihat seragam yang dikenakan murid tersebut, Hojong bergumam pelan, seragam SMA Gomryong. Saat sosok itu terlihat lebih jelas, mata Hojong membelalak. Minsu? Hojong spontan berkata dengan nada kesal. Ngapain si bodoh itu ada di sini? Di depannya Manho berteriak, "Hei, ada apa? Cepat, kita harus pergi dari sini." Sesaat kemudian terlihat Minsu berlari dikejar oleh seorang penyerang. Melihat Minsu mencoba kabur, orang itu berteriak mengejek, "Mau kabur kemana kau?" "Hah!" Lemot seperti siput. Ia pun mengangkat senjatanya tinggi-tinggi bersiap menghantam. "Mati saja kau." Senjata itu pun diayunkan dengan brutal. Namun tepat sebelum menghantam Minsu, Hojong menerjang masuk dan menahan serangan tersebut dengan kepalanya. Hantaman itu begitu keras hingga membuat wajah Hojong seketika meringis menahan sakit. Melihat kejadian itu, Minsu berseru dengan suara terkejut, "Bang Hojong?" Mendengar itu, Hojong berkata sambil meringis, "Ya, itulah aku. Bajingan, ternyata sakit juga." "Ya iyalah, kena kepala." Ia menghela napas pendek. "Hah." Lalu Hojong menoleh ke arah Minsu dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Maaf soal yang waktu itu Minsu. Aku menunjukkan kekuatanku dengan cara yang salah." Sesaat setelah kata-kata itu terucap, Hojong langsung membanting penyerang tersebut dengan sekuat tenaga. Tubuh lawannya menghantam tanah tanpa ampun. Setelah itu Hojong kembali berkata kepada Minsu, "Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu siapapun lagi." Ia menegaskan dengan suara rendah namun pasti, "Hanya melindungi." Shin berpindah. Kini sebuah mobil tiba di depan sebuah hotel. Lee Bokwa turun dari kendaraan itu sementara seorang petugas segera menyambut dan berkata, "Selamat datang, biar saya parkirkan." Namun Lee Bokwa menoleh ke belakang dan berkata, "Meski hanya sementara, aliansi tetaplah aliansi. Mari kita sama-sama menghindari cara-cara kotor, oke? Seperti kabur sambil membawa barang, mendahului orang lain." Di saat yang sama, terlihat Rocky Jang turun dari mobilnya dan bergumam kesal, "Mobil Inggris sialan." Lee Bokwa kembali berkata, "Kita bergerak secara rahasia sebelum melapor ke markas. Jadi tidak boleh main mengadu, oke?" Mendengar itu, Rocky Jang berdiri tegak dan menjawab singkat, "Itu sudah pasti." Namun tiba-tiba Rocky Jang merasakan hawa aneh dari sebuah mobil yang melintas di belakangnya. Ia pun menoleh melirik kendaraan tersebut. Sesaat kemudian Rocky Jang melihat sosok Daegun duduk di kursi depan. Tak lama setelah itu Daegun pun menoleh. Pandangannya beradu singkat dengan Rocky Jang. Rocky Jang terus memperhatikan mobil itu yang melaju menjauh. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya bergumam pelan. Pria itu, dia kemudian tiba-tiba Lee Bokwa memanggil dan berkata, "Ada apa?" Mendengar itu Rocky Jang menjawab singkat, "Kalian berdua duluan saja. Aku ada urusan sebentar." Ia lalu melirik ke arah dalam mobil, matanya menyipit sambil berkata, "Tunggu dulu, kemana si Yang Moyon?" Di sisi lain, kini terlihat seseorang tengah menyetir mobil di jalan. Tiba-tiba ia mengerutkan kening dan berkata, "Hah? Apa itu?" Di depan sana, tampak Mo Hyun sudah berada di atas mobil Direktur Lee. Melihat pemandangan aneh itu, orang tersebut berkata dengan nada bingung, sedang ada syuting film ya?" Kini terlihat jelas sosok Mo Hyun sedang berada di atas mobil Direktur Lee. Tubuhnya seolah menyatu dengan laju kendaraan yang terus melaju ke depan. Shin kembali ke lokasi pertempuran. Kini terlihat orang-orang yang mengejar Manho telah berhasil memojokkan Manho dan kelompoknya. Mereka terkepung sepenuhnya, tak ada lagi jalan mundur. Salah satu dari pengejar itu berkata dengan nada mengejek, "Oi, oi, percuma saja kalian kabur." Dalam situasi tertekan itu Hojong menggeram kesal, "Sial, kita terlalu banyak menghamburkan waktu." Mendengar itu Jongmin berkata dengan nada tinggi penuh emosi, "Ini sebabnya kita seharusnya tidak main pahlawan-pahlawanan cuma untuk melindungi orang lain." Tiba-tiba salah satu dari para pengejar berteriak lantang, "Hei, si kacamata itu mengambil sesuatu dari mobil. Periksa dia." Mendengar teriakan itu tubuh Minsu menegang seketika. Manho melirik ke arahnya lalu memanggil dengan suara tegas, "Kim Minsu." Minsu tersentak dan menjawab, "Hah? Ada apa Manho?" Manho berkata tanpa bertele-tele, "Aku sama sekali tidak tahu kau sedang apa di sini. Pokoknya, aku akan membuka jalan." Ia menatap Minsu dengan serius. "Bisa kau kabur bersama Chun Sim?" Di sisi lain terlihat tubuh orang-orang dari sekte Gapcheon tergeletak tak berdaya, berserakan di tanah. Di hadapan pemandangan itu Hagon berkata kepada Bae Yonwol dengan nada tidak puas,
lebih lama dari dugaan. Bertarung tanpa menggunakan mat ternyata semenjengkelkan ini. Mendengar itu, Bae Yonwol menjawab dengan suara tenang, meski begitu, semuanya mulai masuk akal sekarang. Hagon menimpali singkat, kita harus mengurus sisanya. Kemudian terlihat sisa-sisa orang dari sekte Gapcheon perlahan mundur dengan wajah pucat ketakutan. Melihat reaksi itu, Hagon berteriak dengan nada meremehkan. Apa kalian? Cepat maju ke sini! Tiba-tiba, kacamata Hanambae terjatuh ke tanah di belakang Hagon. Sesaat kemudian terdengar suara sinis dari arah belakang. Aduh, seenaknya saja menerobos masuk ke sini. Orang itu melangkah maju, mencari bos duluan. Ya, sosok yang menyerang Hanambae tak lain adalah Balmang. Sambil memegangi kepalanya, Balmang melanjutkan dengan nada mengejek. Kurasa kalian memang menggunakan otak kecil kalian itu. Sudah lemah, menyedihkan pula. Melihat Hanambae terkapar tak bergerak, Bae Yonwol berteriak panik. Hanambae, hei, bangun! Tak ada sahutan. Bae Yonwol menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi amarah. Tidak mungkin, dia tumbang semudah ini. Ah! Tanpa pikir panjang, Bae Yonwol langsung menerjang ke arah Balmang dengan ekspresi penuh kemarahan. Mati kau! Melihat itu, Hagon berteriak tergesa. Tunggu, dasar bodoh! Dia menggunakan mod! Namun sudah terlambat. Balmang yang diserang justru menyeringai. Ia menyiapkan tinjunya, lalu dalam sekejap, tinju itu dilayangkan lurus ke arah wajah Bae Yonwol. Pukulan itu menghantam telak dengan suara keras, membuat tubuh Bae Yonwol terpental jauh ke belakang. Seketika itu juga ia kehilangan kesadaran. Melihat kejadian tersebut, Hagon menggertakkan giginya dengan keras. Balmang lalu melemparkan sebuah obat mood ke arah Hagon. Dengan refleks, Hagon menangkapnya. Menatap benda di tangannya, ia bergumam pelan, Mad. Balmang menatapnya sambil berkata santai, makan, sepertinya kau layak kulawan. Biar ku berikan sedikit suplemen untukmu. Di sisi lain, kini Ham Sunjin melompat dan mendarat di atas sebuah gedung. Begitu kakinya menapak, Sunjin segera melirik ke segala arah, matanya menyapu sekitar sambil bergumam pelan, Sohyuk, kau di mana? Tak lama kemudian terlihat baik Sohyuk dan Sungmu keluar dari sebuah ruangan. Sungmu menyeringai tipis. Namun di belakangnya, Ham Sunjin justru terdiam membeku saat melihat baik Sohyuk melepaskan imersinya sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, Sunjin bergumam terkejut. Dia itu sama seperti dirinya saat melawan Kwon Daegun. Kesadarannya pun tiba. Jadi dia sudah memutuskan untuk melindungi SMA Gumryong dan bukan panti asuhan Gapcheon. Sesaat kemudian baik Sohyuk langsung maju menerjang Sungmu, melesatkan sebuah pukulan keras. Sungmu masih sempat menangkisnya, namun dampak pukulan itu tetap membuat tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Sepatu Sungmu bergesekan keras dengan lantai hingga memercikan suara tajam. Ia akhirnya mendarat dan menyeimbangkan kembali tubuhnya. Namun baik Sohyuk sama sekali tidak memberi celah. Tanpa jeda, ia kembali menerjang. Kali ini tinjunya menghantam telak ke arah perut Sungmu. Akibat pukulan itu, Sungmu langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya terangkat, melayang di udara karena kekuatan serangan baik Sohyuk. Melihat rangkaian serangan tersebut, Sunjin spontan mengangkat tangannya dan berseru, bagus, orang macam dia memang pantas dihajar habis-habisan. Sesaat kemudian Sungmu kembali mendarat di tanah. Baru saja ia mengangkat pandangan ke depan, matanya membelalak. Baik Sohyuk sudah kembali menerjang, melesatkan pukulan lurus ke arah wajahnya. Kali ini Sungmu berhasil menghindar dengan menundukkan kepala. Namun di detik berikutnya, baik Sohyuk memutar tubuhnya dan menghantam sisi tubuh Sungmu dengan pukulan keras. Benturan itu membuat Sungmu terpental jauh lalu menghantam sebuah tembok dengan keras. Belum berhenti sampai di situ, baik Sohyuk langsung berlari dan menerjang lagi. Kini Sungmu telah bersiap dengan kuda-kudanya. Baik Sohyuk kembali menyiapkan tinjunya. Melihat itu, Sungmu menggertakkan gigi dan bergumam penuh amarah. Bajingan ini! Dan seketika itu tinju baik Sohyuk dilesatkan dengan kekuatan penuh. Namun pukulan tersebut masih sempat ditahan oleh Sungmu dengan tangannya. Tanpa memberi waktu bernapas, baik Sohyuk segera menyiapkan tendangan. Dalam sekejap tendangan itu dilepaskan dengan segenap tenaga. Meski demikian, Sungmu masih berhasil menghindarinya dengan membungkukkan tubuhnya ke belakang. Sesaat setelah itu, Sungmu menyiapkan tinjunya sambil bergumam pelan, apa ini dari mod? Tidak, ini sesuatu yang lain. Begitu gumamannya berakhir, Sungmu langsung melesatkan serangkaian pukulan bertubi-tubi ke arah baik Sohyuk. Namun seluruh serangan itu masih mampu diblok dengan kokoh.
Di detik berikutnya, Baek Sohyuk menangkap salah satu pukulan Sung Mu. Tanpa ragu, ia langsung melesatkan pukulan keras dari bawah ke arah perut Sung Mu. Hantaman itu begitu kuat hingga seketika Sung Mu menyemburkan darah dari mulutnya. Baek Sohyuk kembali menyiapkan tinjunya. Seketika pukulan berikutnya diluncurkan dengan kekuatan luar biasa ke arah Sung Mu. Meski Sung Mu masih mampu menahannya, dampak dari serangan itu tetap membuat tubuhnya terlempar cukup jauh ke belakang. Dalam keadaan terpental, Sung Mu bergumam dengan napas terengah, kekuatan ini terlalu brutal. Kemampuan fisik, kekuatan, fleksibilitas, bahkan inderanya semuanya meningkat dengan sangat pesat. Kemampuan fisik Baek Sohyuk berada di atasku, tergantung pada kekuatan. Batu bisa hancur saat menghantam baja. Ini hanya hukum fisika sederhana. Keterbatasan fisik, aku tak bisa mengalahkannya. Shin berpindah, terlihat sepasang kaki menjulur, lalu sesaat kemudian menekan sebuah kontak listrik. Tak lama setelah itu, gadis yang bersama Hejun menjulurkan lidahnya sambil tertawa kecil. Kena! Hehe, tombolnya kejauhan. Sesaat kemudian, gadis itu dan Hejun sama-sama memandang monitor di hadapan mereka. Gadis itu lalu berkata dengan nada serius, "Oke, biar ku jelaskan dulu. Mereka bertiga adalah tokoh kunci dari insiden panti asuhan Gapcheon." Ia melanjutkan, dan mereka berhasil. Ketiganya berhasil memasuki kondisi yang disebut imersi. Tatapannya tertuju pada layar. Namun, masing-masing dari mereka mewujudkan sinapsis dan nyala yang berbeda. Mendengar penjelasan itu, Hejun bertanya, "Jadi maksudmu imersi bisa berbeda tergantung orangnya?" Sesaat kemudian terlihat gadis itu mendekat seolah hendak mencium Hejun. Melihat itu, Hejun langsung berkata dengan nada serius, "Jelaskan secara rinci." Mendengar respons tersebut, gadis itu kembali menjelaskan, "Ya, sepertinya entah bagaimana sifat mereka sendiri tercermin ke sana." Ia melanjutkan, "Pertama Balmang, kegilaannya meledak begitu dia mulai terbenam dalam imersi. Itu membuatku penasaran, sifat seperti apa lagi yang akan muncul." Sesaat kemudian gadis itu membuka kacamatanya dan berkata ringan, "Hehe, tapi lawannya itu Kwon Dae-gun. Imersinya tak akan bertahan lama." Hejun lalu berkata, "Kim Chun lepas dari imersi karena ancaman terhadap kelangsungan hidupnya." Lalu yang satu lagi, mendengar itu gadis tersebut menjawab perlahan, "Kalau Sung Mu," Shin berpindah. Kini terlihat Sung Mu terpukul oleh serangan Baek Sohyuk. Namun tepat saat pukulan itu menghantam, Sung Mu mengangkat kakinya dan melesatkan tendangan keras ke arah perut Baek Sohyuk. Serangan itu mengenai telak membuat wajah Baek Sohyuk seketika meringis menahan sakit. Melihat kejadian tersebut, wajah Sun Jin langsung menegang. Tak lama kemudian Baek Sohyuk kembali menjejakkan kakinya ke lantai. Tanpa ragu ia langsung maju berlari dan menerjang ke arah Sung Mu. Pada saat itulah Sung Mu kembali bergumam, "Dalam kontes kekuatan fisik memang aku kalah." Namun nadanya berubah tajam. "Tapi aku punya imersi." Sesaat kemudian Sung Mu memprediksi arah laju serangan Baek Sohyuk. Matanya mengikuti setiap gerakan. Ia berkata dengan suara dingin dan yakin, "Aku bisa melihat pergerakannya. Sekuat apapun kemampuan fisiknya, pada akhirnya itu hanyalah gerakan yang dibatasi oleh hukum fisika. Dan hukum fisika adalah sesuatu yang bisa diperhitungkan. Aku bisa membaca setiap pergerakanmu. Setelah menguji seluruh variabel, hasilnya hanya satu. Sama seperti mencari jawaban yang benar. Begitu perhitungan selesai, formulanya akan terbentuk. Dan setelah itu, yang tersisa hanyalah pengulangan hasil." Sesaat kemudian Sung Mu menerjang dan melesatkan beberapa pukulan bertubi-tubi ke arah Baek Sohyuk. Pukulan-pukulan itu menghantam telak badan dan wajah Baek Sohyuk membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Namun Baek Sohyuk segera menjejakkan kakinya kembali. Dengan napas berat, ia langsung menyiapkan tinjunya mengarah lurus ke Sung Mu. Melihat itu, Sung Mu menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, "Hei, Baek Sohyuk, apa kau tahu kau itu masih terperangkap dalam perhitunganku?" Shin berpindah. Kini mobil Direktur Lee akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Area itu dipenuhi suasana tegang dan berbahaya. Di dalam mobil, Direktur Lee berkata dengan nada serius, "Ini area terlarang." Mendengar peringatan tersebut, Daegun langsung turun dari mobil dan berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, aku tetap akan masuk." Direktur Lee segera memanggilnya, "Daegun, hati-hati." Namun Daegun hanya menoleh sedikit dan menjawab dengan tenang, "Tentu saja, aku akan segera kembali." Kini tampak Hagon telah terkapar tak berdaya di tanah. Di atas tubuhnya Balmang berdiri pongah sambil menginjakkan kakinya tepat di kepala Hagon.
lalu melontarkan ejekan dengan nada meremehkan. Cih, payah. Kau memang kelihatan cukup jago, tapi kalau soal fisik, kau hanyalah sampah. Mendapat perlakuan kejam itu, Hagon hanya mampu menahan perih yang menjalar, rahangnya mengeras saat kepalanya diinjak tanpa ampun oleh Balmang. Tak berhenti di situ, Balmang kembali mengayunkan kakinya dan menendang kepala Hagon, lalu berteriak kasar, "Oi, bajingan, buka matamu lebar-lebar. Mana lagi temanmu?" Sesaat kemudian Balmang menoleh ke belakang. Di sana terlihat seseorang melangkah mendekat sambil bersuara santai, "Hah? Enak sekali kalian bisa senang-senang. Boleh aku gabung?" Dan ternyata orang yang datang itu adalah Jiboram. Di sisi lain, kini tampak Daegun berlari kencang menuju lokasi pertempuran. Di tengah larinya, ia tiba-tiba menghentikan langkah saat melihat seseorang duduk membungkuk menghalangi jalannya. Sosok itu adalah Mohyon. Begitu menyadarinya, Daegun sempat terdiam sesaat. Kemudian Mohyon duduk dengan tenang dan menyapa Daegun. Lama tidak bertemu Daegun Nim. Melihat pemandangan itu, Daegun kembali tertegun sejenak lalu bergumam lirih, "Yang Mohyon?" Sesaat kemudian Daegun melewati Mohyon dan kembali melarikan diri. Melihat Daegun kabur, Mohyon segera melompat tinggi ke udara. Daegun pun menoleh ke belakang dan mendapati Mohyon telah berada tepat di atas kepalanya. Dalam sekejap, Mohyon mendarat dan langsung memeluk kepala Daegun dengan kuat. Sambil memeluk kepala Daegun, Mohyon berkata dengan suara tenang namun menekan, "Kurasa aku sudah memberimu cukup waktu untuk berpikir. Sekarang, buatlah keputusan. Lawan aku lagi atau lakukan prosesi nikah sekarang juga." Di sisi lain, kini Jiboram melangkah maju sambil berkata dengan nada santai, "Yah, semuanya sudah kuhancurkan sih." Kemudian Jiboram melirik botol mut yang ada di tangannya dan melanjutkan dengan raut heran, "Tunggu, botol ini seharusnya berisikan dosis penuh kan? Tapi tidak terasa apa-apa." Di hadapannya Hagon yang terkapar tak berdaya berteriak ke arah Jiboram dengan suara parau, "Jiboram, idiot. Kau menenggak semuanya? Kau tidak kapok merasakan efeknya waktu itu." Mendengar teriakan itu, Jiboram menoleh sekilas ke arah Hagon dan berkata dingin, "Diam lemah dasar sampah." Lalu Jiboram mengalihkan pandangannya ke Balmang dan bertanya dengan nada datar, "Jadi kau orangnya? Orang yang sengaja mengedarkan mood? Selagi aku masih baik, lebih baik kau serahkan semuanya." Sesaat kemudian Jiboram melempar botol obat itu dan melanjutkan ucapannya, "Tidak, buang-buang waktu kalau dibicarakan baik-baik. Lebih baik sekalian kita tes saja sekuat apa obat ini." Melihat Jiboram menenggak seluruh isi obat itu sekaligus, Balmang berkata dengan ekspresi tertarik, "Menenggak satu botol penuh? Menarik juga. Aku memang sempat memikirkannya, tapi ternyata ada orang yang benar-benar melakukannya. Kau bahkan lebih bodoh dariku." Kemudian Balmang memegangi kepalanya sejenak dan kembali berkata dengan nada meremehkan, "Biar aku beri pelajaran. Hanya karena kau mengonsumsi mut, tidak sembarang orang bisa memasuki imersi." Begitu ucapannya berakhir, Balmang langsung melesat maju ke arah Jiboram. Dalam sekejap, tinjunya sudah berada tepat di depan wajah Jiboram. Namun Jiboram hanya diam, menatap tinju itu tanpa ekspresi. Sesaat kemudian tinju tersebut melesat keras dan menghantam telak wajah Jiboram. Dan seperti biasa, tepat saat pukulan itu mendarat, Jiboram segera menyerang balik. Ia melesatkan tinjunya sendiri dan menghantam wajah Balmang dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Balmang pun terpelanting ke belakang, lalu terhempas ke tanah. Kini terlihat Balmang bangkit setelah mendarat menatap Jiboram dengan ekspresi bingung yang jelas terpancar di wajahnya. Kemudian dengan raut wajah sombong, Jiboram menatap Balmang dan berkata dengan nada meremehkan, "Ah, aku ini agak spesial tahu. Tubuhku menerima obat dengan sangat baik." Di sisi lain, kini Mohyon bersujud di hadapan Daegun dan berkata dengan suara tertahan, Maaf. Aku malah tidak tahu diri dan terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau kita mulai pelan-pelan saja, mengobrol sambil saling mengakrabkan diri?" Mendengar itu, Daegun menjawab tegas, "Maaf, kita simpan saja untuk lain hari. Sekarang aku punya keperluan mendesak. Lagi pula, aku hampir sampai di tempat tujuan." Tiba-tiba Mohyon berkata dengan nada serius, "Rokijang sudah bergerak." Mendengar nama itu, Daegun mengernyit dan berkata, "Rokijang, maaf, siapa yang kau maksud?" Seketika itu juga Daegun teringat momen saat berada di dalam mobil. Ia menoleh ke belakang sambil bergumam pelan, jangan-jangan wajah yang tidak asing itu." Ingatan Daegun pun melayang ke masa lalunya. Saat itu Rokijang berdiri di hadapan Daegun dan Hejun sambil berkata santai, "Namaku Jang Sungrok. Karena bosan menunggu, aku jadi main-main dulu dengan anak sekolahan kalian. Jadi, siapa di antara kalian yang namanya Park Hejun?"
Mendengar ucapan itu, Daegun berkata dengan nada sinis, "Siapa badut ini? Mereka saja bukan orang dari sekolah kita." Namun tiba-tiba Hejun melangkah ke depan Daegun dan berkata, "Biar ku urus. Kalau dia sengaja mencariku, berarti dia bukan orang bodoh." Sesaat kemudian Hejun langsung berlari menerjang. Ketika jaraknya sudah dekat dengan Rocky Jang, Hejun melompat tinggi ke udara dan bersiap melancarkan tendangannya. Dan sesaat kemudian Hejun pergi begitu saja meninggalkan Rocky Jang. Melihat hal itu, Daegun berkata dengan nada heran, "Dia ini kenapa? Justru dia ini benar-benar bodoh." Kini terlihat Rocky Jang terkapar pingsan tak berdaya di tanah. Kembali ke masa kini, Daegun memegangi kepalanya dan berkata dengan nada datar, "Aku ingat dia, cuma kroco lewat." Memangnya kenapa kalau pecundang macam dia muncul? Mendengar itu, Mohyeon berkata kepada Daegun dengan ekspresi serius, "Saat ini aku memegang jabatan manajer cabang Seoul. Aku sudah berkembang pesat sampai bisa bersaing langsung dengan Park Hye-jun. Daegun Nim, orang seperti dia mungkin tidak akan menjadi masalah bagimu. Tapi kalau si biadab itu terus-menerus membuat kekacauan, hanya soal waktu sebelum semuanya sampai ke telinga Asosiasi Newsan. Dan seperti yang kamu tahu, begitu terlibat dengan Asosiasi Newsan, kemudian Mohyeon kembali menunduk bersujud dan melanjutkan ucapannya dengan suara gemetar. Aku minta maaf, aku malah membuatmu teringat kenangan buruk. Tapi ada satu hal yang bagaimanapun juga harus kukatakan. Sekarang ini, apa kita punya bendungan yang cukup kuat agar tidak tersapu oleh Asosiasi Newsan? Di sisi lain, kini Sungmu menyeringai tipis sambil menyiapkan tinjunya, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Karena disinilah jawabannya." Sesaat setelah ucapan itu berakhir, tinju Sungmu sudah melesat tepat ke depan wajah Baek So-hyuk. Dalam sekejap, pukulan itu menghantam telak wajah Baek So-hyuk dengan kekuatan dahsyat, hingga membuatnya seketika memuntahkan darah dari mulutnya. Namun Baek So-hyuk tidak berniat menyerah. Ia segera menyiapkan tinjunya dan mengarahkannya ke Sungmu. Sesaat kemudian, tinju Baek So-hyuk pun diluncurkan. Akan tetapi Sungmu yang melihat serangan itu justru menyeringai dan berkata dingin, "Percuma saja." Begitu formula berhasil dipahami, yang tersisa hanyalah jawaban. Dan masalah yang sudah terpecahkan tak lagi menjadi masalah. Selanjutnya hanyalah pengulangan hasil. Begitu ucapannya usai, Sungmu langsung melancarkan rentetan serangan bertubi-tubi ke arah Baek So-hyuk. Di atap sebuah bangunan, Sun Jin yang menyaksikan Baek So-hyuk semakin terdesak pun bergumam panik. "Apa? Tapi bagaimana? Padahal beberapa saat lalu So-hyuk berada di posisi menang. Tapi sekarang pergerakannya jadi melambat. Sebenarnya apa yang terjadi?" Kemudian terlihat Sungmu kembali mengangkat tinjunya sambil berkata dengan nada merendahkan, "Oh, kurasa kau merasakannya lewat insting. Setidaknya, instingmu yang seperti binatang buas itu cukup tajam. Tapi semakin besar pergerakanmu, semakin mudah pula untuk kubaca. Ya, terus saja menciut seperti itu. Seperti binatang buas yang dirantai menunggu ajal menjemputnya. Karena itu pun adalah jawaban." Tak lama kemudian, terlihat Baek So-hyuk kembali dipukul telak di bagian wajah oleh Sungmu. Akibat pukulan itu, tubuh Baek So-hyuk terlempar jauh, sembari darah mengalir dari hidungnya. Pada saat yang sama, pandangannya memutih dan ingatannya pun perlahan terseret kembali ke masa lalu. Baek So-hyuk bergumam dalam benaknya, "Uang, alasan terjadinya kemalangan. Kemalangan Suzy berasal dari uang. Kebahagiaan Suzy pun berasal dari uang." Itu benar. Demi kebahagiaan Suzy, demi Suzy, demi kebahagiaan yang lebih besar. Aku ingin lebih banyak uang, lebih banyak lagi. Jumlahnya banyak, kebahagiaannya pun banyak. Aku kira itulah jawabannya. Namun gumamannya berlanjut semakin berat, tapi seiring jumlah itu meningkat, rantai yang mengikatku pun semakin bertambah banyak, namun aku tetap tak peduli. Yang penting Suzy bisa tersenyum, tapi apakah dia benar-benar tersenyum? Napasnya terasa menekan dadanya. Demi lebih banyak uang, aku menahan rantai yang semakin membelengguku. Tapi kenapa dia tidak tersenyum? Apa itu memang jawaban yang benar? Sejak awal, apakah itu benar-benar yang kuinginkan? Pikirannya semakin dalam. Jika tidak, rantai apa ini? Untuk alasan apa? Dan kepada siapa rantai-rantai ini mengikatku? Ah, masa laluku bukan Suzy, bukan siapapun, melainkan aku sendiri. Rantai yang kuikat sendiri ke sekujur tubuhku, kesadarannya pun mencapai titik terang. Kalau begitu, rantai ini pun harus kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Sesaat kemudian Baek So-hyuk maju berlari dan menerjang ke arah Sungmu dengan wajah penuh amarah sembari melepaskan imersinya.
Melihat perubahan itu, Sung Mu memasang ekspresi cemas dan berkata, "Kau mungkin jadi lebih cepat, tapi formulanya tetap tidak berubah. Percuma saja." Tak lama setelah itu, Sung Mu mengangkat tinjunya dan mengarahkannya langsung ke wajah Baek So-hyuk. Dalam sekejap, tinju Sung Mu sudah berada tepat di depan muka Baek So-hyuk. Namun kali ini Baek So-hyuk menghindari pukulan tersebut dengan menundukkan tubuhnya. Setelah menunduk, ia melesat ke samping tubuh Sung Mu dan langsung menghantamkan pukulan telak ke sisi tubuh Sung Mu dengan kekuatan luar biasa. Terdengar bunyi retakan dan Sung Mu pun mengerang kesakitan. Tak berhenti sampai di situ, Baek So-hyuk segera mengangkat tinjunya kembali. Seketika itu juga, ia menghantamkan tinju tersebut ke arah wajah Sung Mu dengan keras, membuat kepala Sung Mu langsung terhempas ke tanah. Terlihat kacamata Sung Mu terlepas, sementara ia terus mengerang menahan rasa sakit. Di atas gedung, Sun Jin yang menyaksikan pemandangan itu seketika terkejut. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, lalu ia bergumam dengan nada tak percaya, "Hah? Itu sudah seperti imersi sempurna milik Kwon Dae-gun." Kini terlihat Baek So-hyuk menarik kerah baju Sung Mu yang tengah terkapar tak berdaya. Ia mengangkat tubuh Sung Mu, lalu mendekatkan wajahnya tepat ke hadapannya dan berkata dengan suara dingin, "Apa ini juga bagian dari perhitunganmu?" Sesaat kemudian Baek So-hyuk menatap Sung Mu dengan pandangan kosong. Tanpa peringatan, ia tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke sisi tubuh Sung Mu, membuat Sung Mu seketika menyemburkan darah dari mulutnya. Tak lama setelah itu Sung Mu menatap Baek So-hyuk dan berkata sambil terengah, hei Baek So-hyuk, ada orang yang merasa lebih mudah membuang harga dirinya dan hidup terseret arus. Itulah dirimu. Kau menjalani hidup seperti itu sepanjang hidupmu. Hidup yang kau jalani selama ini hanyalah untuk memenuhi keinginan orang lain. Kau tidak paham juga. Kau sendiri yang memilih rantai pengekangan itu karena kau tahu itulah cara termudah. Yang kulakukan hanyalah menjadi rantai itu untukmu. Kurang baik apa diriku? Mendengar itu, Baek So-hyuk tiba-tiba berkata dengan suara tegas, "Aku tak akan lagi mengikuti perintah siapapun. Aku akan memilih jalan hidupku sendiri." Mendengar pernyataan itu, Sung Mu spontan tertawa dan berkata meremehkan, "Bodoh, manusia tidak berubah semudah itu." Baek So-hyuk menutup matanya sejenak lalu berkata dengan nada tenang namun syarat tekanan, "Sung Mu, kau selalu tertawa seolah mengejek lawanmu. Sekarang aku sudah memutuskan rantai itu dan aku sadar betapa menyebalkannya tawa itu. Karena itu, kali ini biar aku yang tertawa untukmu." Sesaat kemudian Baek So-hyuk memasang ekspresi tertawa ke arah Sung Mu. Lalu Baek So-hyuk melanjutkan dengan suara rendah dan pasti, "Perhatikan baik-baik, karena ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya." Di sisi lain, kini Min-soo menarik tangan Chun Sim sambil berlari menjauh dari lokasi pertempuran. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Terlihat mobil milik Direktur Lee telah terparkir di sana. Dari dalam mobil, Direktur Lee segera membuka pintu dan berkata dengan suara mendesak, "Masuk!" Saat melihat Chun Sim, Direktur Lee sempat tertegun dan bertanya, "Siapa?" Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Min-soo langsung menyela, "Cepat masuk dulu." Chun Sim pun berkata singkat dengan nada canggung, "Ah, permisi." Sesaat sebelum menaiki mobil, Min-soo menoleh ke arah Direktur Lee dan berkata dengan suara serius, "Aku berhasil melakukannya, tapi bagian yang paling penting justru menghilang. Kemungkinan besar kita harus langsung ke panti asuhan itu." Mendengar hal tersebut, Direktur Lee berkata ragu. Tapi di sana, Min-soo segera menimpali dengan nada santai, memangnya apa yang mungkin terjadi? Tidak usah khawatir." Di sisi lain, Hagon menggertakkan giginya sambil berkata dengan nada penuh amarah, "Brengsek pecandu itu lagi-lagi sama sekali tak peduli meski tubuhnya sendiri hancur." Di hadapan Hagon, kini terlihat Jiboram dan Balmang saling melayangkan pukulan satu sama lain. Benturan demi benturan terjadi tanpa ampun, hingga keduanya sama-sama menyemburkan darah dari mulut mereka. Kemudian Balmang kembali mengangkat tinjunya sambil bergumam kesal, "Apa-apaan dia ini? Jangan-jangan dia sengaja menerima pukulan? Menggunakan wajahnya sebagai umpan? Bajingan gila!" Sesaat setelah gumaman itu, Balmang melesatkan pukulan keras ke arah wajah Jiboram. Pukulan tersebut menghantam telak wajah Jiboram. Namun tepat setelah menerima serangan itu, Jiboram langsung menerjang balik dengan menghantam sisi tubuh Balmang dengan keras, membuat Balmang seketika mengerang kesakitan. Terlihat Jiboram menyeringai tipis meski darah masih menetes dari mulutnya. Tak lama kemudian Balmang berkata sambil terengah, sekarang aku paham. Meski tampangku begini, aku ini orang yang cukup rasional.
Mendengar itu Jiboram melangkah maju dan menerjang Balmang sambil berkata sinis, pakai bacot segala. Cepat pukul aku! Melihat Jiboram yang menerjang ke arahnya, Balmang segera bergerak menyamping sambil berkata, Hah! Aku takkan tertipu dengan trik yang sama cuma karena kau menonjolkan wajah. Namun kalimatnya terputus. Tiba-tiba sikut Jiboram sudah berada tepat di depan Balmang dan langsung menghantam wajah Balmang dengan sangat keras. Sesaat setelah itu Jiboram berkata dengan nada menantang, Terus, kau mau diam saja? Pada detik berikutnya Jiboram segera menyiapkan tinjunya sambil berkata dingin, Maaf saja. Aku tidak minat menindas pecundang. Namun saat ia mengangkat tinju tersebut, tiba-tiba jantung Jiboram berdetak kencang akibat efek obat mood. Tubuhnya pun seketika sempoyongan, keseimbangannya goyah tanpa bisa ia cegah. Melihat keadaan itu, Balmang segera maju menerjang sambil berteriak, Celah, kali ini pasti. Namun tiba-tiba Jiboram mengangkat kakinya dan memutarnya dengan cepat. Tendangan itu menghantam telak perut Balmang. Begitu brutalnya serangan tersebut hingga wajah Balmang seketika terdistorsi, menahan rasa sakit yang menghujam. Tak memberi kesempatan sedikit pun, Jiboram langsung mengangkat tinjunya dan melesatkan pukulan keras ke arah wajah Balmang. Pukulan itu menghantam dengan kekuatan dahsyat. Darah pun muncrat dari hidung dan mulut Balmang, sementara tubuhnya terpelanting dan membanting lantai dengan keras lalu pingsan seketika. Melihat pemandangan itu, Hagon menatap Balmang dengan mata membelalak sambil bergumam pelan. Dia menang? Kini terlihat Jiboram berdiri sempoyongan, tubuhnya goyah akibat efek obat mood. Di sampingnya, Hagon segera memanggil dengan nada cemas. Hei, Jiboram, kau tak apa? Efek overdosis tadi, oi, kau bisa dengar tidak? Jiboram? Saat itu detak jantung Jiboram terdengar semakin kencang, jauh lebih cepat dari biasanya. Sesaat kemudian Jiboram menyalakan rokok di tangannya. Ia menghembuskan napas tipis lalu berkata kepada Hagon dengan suara serak, Berisik sialan, aku tak pernah merasa lebih baik. Kemenangan memang terasa sangat manis, sangat-sangat manis. Kumpulkan semua mood yang ada di sini. Selanjutnya baik Sohyuk, tidak Kwon Daegun. Namun tepat setelah ucapannya berakhir, tubuh Jiboram langsung terkulai lemas dan pingsan tak berdaya. Sebelum tubuhnya benar-benar menyentuh tanah, tiba-tiba seseorang menangkapnya. Sosok itu adalah Daegun. Ia menahan tubuh Jiboram dan berkata dengan nada datar, Barusan aku dengar ada yang menyebut namaku. Kemudian Daegun melirik ke arah wajah Jiboram dan melanjutkan dengan nada dingin bercampur sinis, Apa tidak berlebihan kau bilang begitu sambil menempel ke arahku? Kemudian para bawahan sekte Gapcheon yang menyaksikan kemunculan Daegun langsung tergagap. Kekuan Daegun! Daegun mengedarkan pandangannya, menilai kondisi di sekeliling tempat itu, lalu berkata dengan nada tenang, Kurasa situasi di sini kurang lebih sudah teratasi. Aku sempat khawatir karena datang terlambat, tapi tanpa kehadiranku pun, kalian berhasil menanganinya. Sesaat kemudian Manho datang dari belakang sambil memanggil, Daegun, bagaimana kau bisa tahu tempat ini? Tunggu, yang lebih penting, tidak terjadi apa-apa kan? Mendengar itu, Daegun tersenyum tipis dan menjawab, Maaf aku terlambat. Tadinya aku ingin datang lebih awal. Manho pun berkata dengan nada lega, Tidak apa-apa, untungnya murid SMA Gumryong bekerja sama, jadi kami berhasil melaluinya. Tiba-tiba, dari belakang Manho muncul Baek Sohyuk dan berkata kepada Daegun, Rupanya kau datang juga, Kwon Daegun. Kebetulan, aku baru saja ingin membahas sesuatu. Melihat kedatangan Baek Sohyuk, Manho berkata terkejut. Senior Baek Sohyuk. Kemudian Daegun melirik ke arah sisa-sisa bawahan panti asuhan Gapcheon dan berkata dengan suara dingin, Kalau begitu, kita bereskan dulu sisanya. Mendengar ucapan itu, salah satu bawahan sekte Gapcheon segera mengangkat tangan dengan gemetar dan berkata, Tidak, kami menyerah. Tolong, jangan pukuli kami lagi. Singkat cerita, kini Jongmin bertanya dengan nada ragu. Lalu, semua ini mau kita apakan? Mendengar itu, Manho menjawab dengan ekspresi serius. Kalau ada satu orang saja di antara kita yang mengambilnya, maka semua yang kita pertaruhkan hari ini demi melindungi Geumryong akan menjadi sia-sia. Tiba-tiba Hagon menyela dengan nada kesal. Lebih baik kalian segera memindahkannya sebelum si brengsek itu bangun. Sesaat kemudian Daegun menoleh ke samping dan mendapati Baek Sohyuk melangkah mendekat ke arahnya. Baek Sohyuk pun berkata dengan nada tenang namun penuh tekanan. Kwon Daegun, lama tidak bertemu. Aku sudah mengirim pesan berkali-kali. Sudah kau periksa? Tidak pernah ada balasan. Bukankah menurutmu ini sudah waktunya kita mendefinisikan ulang hubungan kita? Mendengar ucapan itu, Manho terkejut dan berseru. Jangan-jangan, hei, kau mau melawannya lagi untuk memperebutkan gelar ketua?
Mendengar hal tersebut, Daegun sempat terdiam sejenak. Ia memandang dengan tatapan sinis lalu berkata perlahan, "Pertama," namun Baek Sohyuk kembali memotong ucapannya. "Apa kau dan Suzy berpacaran dengan niatan menikah ke depannya? Sebagai pasangan, kalian tidak tampak membuat kemajuan yang berarti." Mendengar itu, Daegun memasang ekspresi bingung dan berkata, Terus terang, aku sendiri bingung mau mulai mengobrol dari mana. Tapi ini bukan tempat untuk membahas hal semacam itu kan? Orang-orang bisa salah paham." Sementara itu, di atas gedung terlihat Mohyun memasang ekspresi tidak senang. Seketika aura membunuh yang pekat pun terpancar dari tubuhnya. Daegun yang merasakan tekanan tersebut segera melirik ke arah Mohyun sambil bergumam pelan, "Aura membunuh itu, rupanya dia masih belum rela." Kemudian Daegun teringat kembali percakapannya dengan Mohyun sebelumnya. Saat itu Daegun bertanya dengan nada serius, "Jadi sebenarnya apa maksudmu?" Mendengar pertanyaan itu, Mohyun menjawab dengan wajah tegang, "Jang Sungrok, aku sama sekali tidak menyarankan kamu berhadapan dengannya. Daegun Nim, aku tidak tahu kenapa kamu bisa terlibat sejauh ini, tapi kumohon menjauhlah dari urusan Sekte Gapcheon." Mendengar hal tersebut, Daegun berkata dengan tegas, "Tidak bisa. Ada sesuatu yang harus kuurus sendiri." Mohyun terdiam sejenak lalu berkata dengan nada khawatir, "Apa itu akan memakan waktu lama? Waktu kita tidak bisa mengulur terlalu lama." Daegun mengangguk kecil dan menjawab, "Makasih. Akan kucoba menyelesaikannya secepat mungkin." Mendengar jawaban itu, Mohyun tampak tersipu malu dan berkata dengan suara pelan, Tidak perlu berterima kasih segala. Mendukungmu memang sudah menjadi kewajibanku kalau aku mau jadi pengantinmu." Mendengar itu, Daegun terlihat kebingungan dan berkata, "Bukannya aku sudah jelas bilang kalau..." Namun sebelum ucapannya selesai, Mohyun buru-buru memotong sambil menutup wajahnya dan berkata, "Stop, maaf keceplosan, kamu benar, belum. Tapi karena kamu berhasil mengalahkanku dalam duel yang adil." Daegun pun berkata dengan nada datar, "Ya, itu sih cuma penafsiranmu saja." Mendengar itu, Mohyun tergagap lalu mengangguk kecil, "Iya, benar, benar begitu. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa terus-menerus menunggu, oke?" Daegun menatapnya sejenak lalu bertanya, "Maksudmu soal Sekte Gapcheon kan?" Kembali ke saat ini. Kini Daegun berdiri sambil bergumam dalam hati. Pada akhirnya, menghabisi mereka semua juga berarti menyingkirkan Jo Gabryong. Dan seperti yang dikatakan Yang Mohyun, begitu Jo Gabryong sudah diurus. Namun sebelum gumamannya selesai, tiba-tiba Manho memanggil, "Daegun, kalau situasinya jadi sulit, atau engkau butuh bantuan, jangan sungkan untuk minta tolong. Kita semua murid SMA Gumryong bukan? Kau tidak sendirian." Mendengar itu, Daegun tersenyum tipis dan berkata dengan nada tenang, "Ya, kau benar. Kalau begitu, boleh aku minta bantuan sekarang?" Manho langsung menjawab tanpa ragu, "Tentu saja." Singkat cerita, kini Daegun berlari keluar dari bangunan tersebut. Sesaat setelah itu, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Melihat mobil itu, Daegun sempat terdiam dengan wajah kebingungan. Tak lama kemudian dari dalam mobil Minsu menurunkan kaca jendela dan berkata santai, "Butuh tumpangan kan? Masuk!" Melihat itu Daegun berkata dengan nada heran, "Minsu?" Sesaat kemudian Daegun pun masuk ke dalam mobil tersebut. Begitu berada di dalam, Daegun berkata kepada Minsu, "Tunggu, kau yang mengemudi, kau yakin ini tidak masalah?" Mendengar itu Minsu menjawab ringan, "Aku akan langsung berangkat." "Oke." Sesaat setelah mobil mulai melaju, Minsu kembali berkata kepada Daegun, "Kita partner di kelas, dan sekarang kita juga partner di sini. Memang aku kurang membantu soal belajar, tapi kali ini aku mungkin bisa cukup membantu." Mendengar ucapan itu, Daegun berkata, "Bukan itu maksudku, kau..." Namun sebelum kalimatnya selesai, Minsu memotong dengan percaya diri, "Tenang saja, aku sudah punya SIM kok." Kemudian Minsu mengangkat jempolnya sambil melanjutkan, "Kau lupa kita ini seumuran? Lagi pula, aku sendiri juga sedang mengerjakan suatu proyek." Mobil itu pun melaju kencang di jalanan sementara Minsu berkata, "Kita berangkat ke panti asuhan Gapcheon kan?" Shin berpindah. Kini terlihat di layar monitor terpampang jelas wajah Sungmu dan Balmang. Gadis itu melirik ke arah Hejun dengan tatapan datar. Kemudian Hejun berkata, "Oke, aku paham soal mereka berdua. Tapi, kau takkan menyebut ini sebagai sebuah kesuksesan, iya kan?" Mendengar itu, gadis tersebut menghela napas kesal dan berkata, "Cowok memang tidak sabaran. Kamu tidak tahu siapa aku." Dan saat itu pula diperkenalkan bahwa gadis tersebut bernama Chae Hina, kepala peneliti klub MAD. Chae Hina berkata dengan nada percaya diri, "Kapan sih aku pernah gagal?" Lalu Chae Hina kembali melanjutkan, "Ya sudah,
Hidangan pembukanya cukup sampai di sini saja. Dasar, kamu orangnya terlalu gelisah. Yang paling harus diperhatikan adalah dia, Kim Chun. Melihat foto tersebut, Hejun menyeringai dan berkata, jadi memang dia orangnya ya. Imersi yang sama-sama berfokus pada kelangsungan hidup, seperti Kwon Dae-gun. Mendengar itu, Chae-hena berkata tenang, serupa. Tapi intisarinya berbeda. Hejun pun melanjutkan dengan nada analitis, kekuatan otot, aktivitas amigdala. Tak satu pun dari itu yang benar-benar penting. Pada akhirnya, yang membuat imersi milik Kwon Dae-gun spesial adalah kelangsungan hidup itu sendiri. Sedangkan Kim Chun memalsukan kesimpulan, aku akan menang. Kedengarannya konyol bukan? Mendengar itu, Chae-hena terdiam sejenak sebelum berkata pelan. Apa iya? Kalau kamu menganggap itu konyol, lalu kenapa aku sampai menyerah belajar di luar negeri dan memilih tetap berada di sisimu? Bukankah masih ada kontradiksi dalam logikamu itu? Chae-hena lalu melanjutkan dengan tatapan tajam. Kalau Kim Chun, dengan imersi yang menghasilkan kesimpulan aku akan menang, harus melawan Kwon Dae-gun itu sendiri. Menurutmu siapa yang akan menang? Keduanya tak akan bisa. Mendengar itu, Hejun berkata dengan nada datar. Yah, suka atau tidak, campurkan saja bahan-bahannya. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan melihat hasilnya. Shin berpindah ke panti asuhan Gapcheon. Kini terlihat Rocky Jang mendorong dan membuka pintu panti asuhan Gapcheon. Sesaat setelah pintu itu terbuka lebar, Rocky Jang berkata dengan nada meremehkan, panti asuhan Gapcheon, tempat yang dipenuhi para pengemis. Kurasa sudah waktunya mereka merasakan seperti apa pukulan kelas atas. Shin berpindah. Kini tampak Kwon Gil membopong tubuh Sung Mu. Dalam kondisi tergendong, Sung Mu berkata kepada Kwon Gil dengan suara tertahan, 10 orang sudah menunggu di panti asuhan. Beri mereka pisau lalu kirim untuk memburu direktur. Mau ditusuk atau ditebas berkali-kali, aku tidak peduli. Yang penting pastikan dia hidup-hidup dan jangan beritahu Kim Chun. Mendengar perintah itu, Kwon Gil menjawab dengan nada tenang, dia sudah tahu. Mendengar hal tersebut, Sung Mu terkejut dan berkata, apa? Apa maksudmu? Kwon Gil melanjutkan dengan suara rendah namun tegas, Wang Cho sudah tahu bahwa direktur telah memutuskan untuk membuang kita. Shin kembali ke panti asuhan Gapcheon. Kini tampak Rocky Jang melangkah masuk ke dalam panti asuhan tersebut sambil berkata singkat, permisi. Sesaat kemudian Rocky Jang memandang sekeliling ruangan dengan sorot mata tajam lalu bergumam, kudengar tempat ini penuh dengan hama, tapi kenapa sunyi sekali? Jangan-jangan mereka bersembunyi di sudut-sudut seperti serangga. Tiba-tiba Rocky Jang merasakan hawa kehadiran seseorang. Merasakan tekanan itu, ia seketika membalikan tubuhnya dan bersiap melayangkan pukulan. Namun sesaat kemudian yang menyambutnya hanyalah hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Tak lama setelah itu Rocky Jang kembali bergumam dengan nada curiga. Benar-benar tidak ada orang. Sangat rapi. Dengan wajah kesal Rocky Jang berkata, bocah eraser sialan. Soal angkat beban tidak berguna, tapi soal bersih-bersih malah pandai. Kurasa kami memang harus menyingkirkan mereka nanti. Beberapa saat kemudian Rocky Jang kembali bergumam, suaranya terdengar lebih pelan. Yang lebih penting, bocah itu, aku punya firasat dia akan muncul di sini. Tapi kurasa itu cuma angan-angan saja. Dia selalu berada di samping Baki. Tapi entah sejak kapan dia berhenti mengikutinya. Bagaimanapun juga, sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan itu. Waktu itu keadaannya sangat kacau. Perintah langsung dari ketua juga berantakan. Tak lama setelahnya, si bajingan Baki itu malah menyerang ke arah kami di tengah pertarungan dan mulai mengoceh soal bergabung dengan asosiasi Nyusan. Omong kosong macam apa itu? Kurang ajar juga dia langsung ke markas lawannya. Tapi si Pak Tua mau menerima dia. Jadi pada saat itu pemimpin Tuan Nyusan berkata, tidak, tugaskan saja pada Hejun. Mendengar keputusan tersebut, Rocky Jang marah dan menggebrak meja di depannya sambil berkata lantang, Bos! Sementara itu, menerima titah tersebut, Hejun menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, siap, akan kurus dengan baik. Kemudian Rocky Jang melanjutkan gumamannya dengan nada penuh kejengkelan. Satu demi satu, mereka terus menghalangi karierku yang seharusnya berjalan mulus. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara semakin dingin. Lalu, atas ide si bajingan itu, Club Mat pun didirikan. Dan bisnisnya benar-benar berjalan lama. Sampai-sampai aku harus bekerja di bawah perintahnya untuk sementara waktu. Tentu saja sekarang semuanya sudah terbalik. Rocky Jang mendengus meremehkan. Bisnis apanya? Yang seperti itu bukan bisnis. Itu cuman atraksi anjing. Menggunakan pemain sebagai tikus percobaan dengan menyuntikkan mat ke tubuh mereka.
Seluruh bisnis itu diubah menjadi eksperimen besar-besaran demi memperkuat dirinya sendiri. Sorot matanya mengeras. Pada akhirnya, saat imersi itu sudah dianggap sempurna, mereka menutup penelitiannya begitu saja, seolah menjatuhkan tangga setelah memanjatnya. Berkat itu, kami terus memburunya kemana-mana. Bajingan yang merepotkan. Rocky Jang menghela napas kasar. Untuk apa juga dia bersembunyi dari New Sun dan terus bereksperimen dengan perlengkapan jelek serta lingkungan terbelakang? Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Tunggu. Ia bergumam pelan, imersi. Sejak awal, bagaimana cara mereka mengonseptualisasikan penyelesaian dari imersi itu? Kalau mereka sendiri tak pernah mencapainya, bagaimana mungkin mereka tahu seperti apa titik akhir imersi itu? Nada suaranya semakin berat. Tidak. Bagaimana kalau jalan menuju imersi itu bukanlah penemuan, melainkan target yang sejak awal sudah ditentukan? Target yang mereka asumsikan memang ada. Matanya menyipit. Bagaimana kalau ternyata semuanya sudah direncanakan demi mencapai titik itu dan kami hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk sampai ke sana? Rocky Jang terdiam sesaat. Dan tempat yang dituju itu, sekejap kemudian di dalam bayangannya terpampang jelas wajah Daegun. Sesaat setelah itu Rocky Jang menyeringai dingin dan berkata, Baki Keparat, jadi selama ini kau menyembunyikannya dan baru berniat mengungkapkannya di akhir. Permainan macam apa yang ingin kau mainkan? Senyumnya semakin tajam. Tidak masalah. Mau itu perangkap atau apapun, akan kuikuti kau kemanapun kau pergi. Tak lama kemudian Rocky Jang melangkah keluar dari tempat itu. Di saat yang sama, tampak nomor Jinggu berada di atas sebuah tebing tinggi, berjongkok sambil mengamati Rocky Jang dengan tatapan sinis. Sesaat kemudian, No Jinggu berbicara melalui alat komunikasi di telinganya. Ya, 10 subjek panti asuhan yang diberikan mood berhasil diamankan. Beberapa di antaranya tampak masih bisa digunakan, akan kami kirim semuanya sekaligus. Biarkan klub mood yang memantau mulai dari sini. Shin berpindah. Kini tampak Direktur Lee telah mengantar Chun Sim pulang ke rumahnya. Chun Sim menundukkan kepala dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Sementara Direktur Lee yang masih berbicara di telepon hanya melambaikan tangan singkat sebagai balasan. Sesaat kemudian Direktur Lee berkata ke arah telepon. Minsu. Chun Sim sudah kuantar pulang dengan selamat. Mendengar itu, Minsu yang berada di seberang sambungan menjawab, syukurlah. Saimko juga mau langsung pergi ke panti asuhan? Ya. Iya. Di seberang telepon, Direktur Lee berbicara dengan nada serius. Ingat baik-baik, jangan biarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Hukuman mereka tak seharusnya berakhir hampa atas kejahatan berat yang telah mereka perbuat. Mendengar penegasan itu, Minsu menjawab mantap. Tentu saja. Dimengerti. Tak lama kemudian Minsu berkata sambil membanting setir kemudinya. Perubahan lokasi. Sesaat setelah itu, mobil yang dikendarai Minsu berbelok tajam dan berputar arah secara mendadak. Shin berpindah ke SMA Gomryong. Kini tampak Direktur Jo Gabryong melangkah menyusuri lorong sekolah sambil berbicara di telepon. Suaranya terdengar santai namun penuh wibawa. Begitu ya. Sudah beres? Sampaikan pada mereka kalau aku puas. Siapapun itu. Ya, kita akan segera bertemu. Namun di tengah langkahnya tiba-tiba Kim Chun sudah berdiri menunggu di hadapannya. Melihat sosok itu, Direktur Jo Gabryong menghentikan langkahnya dan menatap lurus ke depan, ekspresinya mengeras. Sesaat kemudian Kim Chun membuka suara, Direktur. Punya waktu sebentar? Mendengar itu Direktur Jo Gabryong berkata dengan nada dingin. Kau, tunggu. Kenapa kau ada di sini? Menanggapi pertanyaan tersebut, Kim Chun melangkah mendekat sambil berkata, ya, sekolah ini besar dan cukup nyaman. Tadi aku sempat tersesat karena ini pertama kalinya aku datang ke sini. Belakangan ini Anda jarang ke panti asuhan. Aku kira karena sibuk dengan urusan sekolah, jadi aku datang ke sini dengan harapan bisa sedikit membantu. Mendengar penjelasan itu, Direktur Jo Gabryong mendengus pelan. Kau saja belum menyelesaikan pekerjaan yang kuberikan. Sudah kubilang bukan? Tak ada hal baik yang menunggumu di sini. Mendengar perkataan tersebut, Kim Chun berkata dengan suara tertahan. Kenapa? Karena aku sampah dari sekte Gapcheon? Tidak layak berdiri di sisimu? Mendengar itu, Direktur Jo Gabryong menatapnya tajam dan berkata, sebenarnya, apa yang kau inginkan? Mendengar itu, Kim Chun berkata dengan suara bergetar namun penuh keteguhan. Seumur hidupku, aku berjuang keras untuk menopang bebanku sendiri. Bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia. Untuk bisa diakui, untuk membuktikan bahwa aku benar-benar ada di dunia ini. Aku terlahir di lapisan masyarakat paling bawah. Di sanalah aku melakukan segala yang ku bisa. Setiap hari,
Aku mengotori tanganku demi bertahan hidup. Aku tak keberatan terus melakukan pekerjaan kotor karena Anda selalu ada untuk kami. Aku selalu berpikir Anda akan terus seperti itu. Lantas kenapa apa yang kurang dari kami? Mendengar pengakuan tersebut, Direktur Joga Bryong menghela napas panjang. Sesaat kemudian Kim Chun mengeluarkan sebuah alat perekam dan menunjukkannya. Ini yang kau cari kan? Rekaman hari itu. Si anak harimau sudah menunjukkan taringnya, jadi dia pasti juga mengincar ini. Anda masih ingat bukan? Lee Geumryong, direktur pertama dari Yayasan Geumryong. Saat dia berencana mengembalikan yayasan itu kepada masyarakat, Anda memberiku sebuah tugas. Pada saat itu Kim Chun telah membunuh direktur pertama Geumryong. Tampak dirinya menggeledah laci meja sambil bergumam, banyak sekali stempelnya. Kemudian Kim Chun bertanya kepada direktur pertama, "Hei, Pak Tua, yang benar yang mana?" Tak lama setelah itu Kim Chun menoleh dan melihat sang direktur telah terbujur kaku lalu berkata datar, "Cih, kurasa semuanya saja." Sesaat kemudian Kim Chun menelepon Joga Bryong dan berkata, "Ya, direktur, seperti yang Anda minta, tugasku sudah selesai. Kita bertemu lagi di panti asuhan, kembali ke masa kini." Kini Kim Chun mengangkat alat perekam itu dan menunjukkannya sambil berkata, "Bertiga, tidak, ini hanyalah cerita yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau rekaman ini sampai diketahui orang lain, apa yang akan terjadi pada kita berdua? Jika aku dihapus sebelum itu terjadi, direktur, apa Anda sendiri bisa bertahan hidup?" Mendengar ucapan tersebut, Direktur Joga Bryong berkata dengan nada dingin, "Kejam sekali ucapanmu. Kau berbicara seolah aku memang ingin kau menghilang. Atau maksudmu, kita akan mati bersama?" Mendengar itu, Kim Chun menjawab tanpa ragu, "Tentu saja tidak. Aku selalu berjuang keras untuk tetap hidup. Selalu siap melakukan apa saja demi bertahan. Untuk apa aku memilih kematian? Aku cuma..." Namun sebelum kalimat itu selesai, suara langkah kaki yang mendekat menghentikan ucapan Kim Chun. Tak lama kemudian, tampak Daegun melangkah maju mendekati mereka berdua. Sesaat setelah jaraknya cukup dekat, Daegun berkata dengan nada santai, "Sekarang aku jadi penasaran dengan rekaman itu. Memangnya apa yang terekam di dalamnya? Boleh pinjam sebentar?" "Ah, bereskan saja obrolan kalian dulu. Aku bisa menunggu. Kalau sudah selesai dan Anda tidak terlalu sibuk, Pak Direktur, aku ingin berbicara empat mata." Melihat kedatangan Daegun, Direktur Joga Bryong berkata dengan nada terkejut, "Kwon Daegun?" Sementara itu Kim Chun menggunakan imersinya dan menatap tajam ke arah Daegun. Shin berpindah. Kini Chae Hena berkata kepada Hejun dengan nada tenang namun syarat analisis, "Kim Chun, tidak." Fitur paling menonjol dari imersinya adalah aktivasi amigdala yang dipicu oleh naluri bertahan hidup. Dalam situasi hidup dan mati, seluruh energi akan diarahkan hanya untuk satu tujuan, bertahan hidup. Jantung dan ototnya terbangun, lalu dipaksa memilih salah satu, lari dari ancaman atau bertarung demi kemenangan. Mendengar penjelasan itu, Hejun berkata, dia sudah pernah memilih kabur satu kali, dan itu keputusan yang tepat. Chae Hena mengangguk pelan. Begitulah, luka yang terus menumpuk akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup. Bahkan pelarian diri itu pun bisa berhasil karena level imersi yang tinggi, tapi nada suaranya merendah. Begitu ada sesuatu di belakangnya yang harus dia lindungi, Shin kembali ke Daegun. Kini Kim Chun memandang sinis ke arah Daegun. Sesaat kemudian ia berkata kepada Direktur Joga Bryong dengan suara tertahan, "Direktur, apa Anda pernah merasakannya? Dorongan untuk merengek pada ayah sendiri, meski hanya sekali. Semua yang baru saja kukatakan hanyalah keluhan kekanak-kanakan." Sesaat setelah itu, Kim Chun melemparkan alat perekam tersebut ke arah Direktur Joga Bryong lalu melanjutkan ucapannya, "Aku tak tahu bagaimana Anda memandangku, tapi bagiku, Anda sama seperti sosok ayah bagiku." Begitu kalimat itu berakhir, Kim Chun langsung berlari menerjang ke arah Daegun. Sambil berlari, ia bergumam pelan, "Aku akan menang." Ia memilih berimersi dengan keputusan itu. Sesaat kemudian tampak Chae Hena berkata kepada Hejun, itu juga yang menjadi imersi Kwon Daegun. Shin kembali ke masa lalu Kim Chun saat ia masih kanak-kanak di panti asuhan Gapcheon. Pada waktu itu, Direktur Joga Bryong berkata kepada anak-anak panti asuhan dengan suara dingin dan tanpa emosi, "Bekerjalah, kalian telah ditelantarkan oleh orang tua kalian sendiri dan memulai hidup sebagai sampah. Meski begitu, aku masih bersedia memberi kalian kesempatan. Kesempatan untuk ikut andil sebagai manusia. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian memang manusia." Sorot matanya mengeras. "Namun setelah aku memberikan kesempatan itu, apa yang akan terjadi jika kalian gagal menyelesaikan pekerjaan ini? Singkat cerita,
Kim Chun kini melihat seorang anak yang sedang dihukum karena gagal menjalankan tugasnya. Menyaksikan pemandangan itu, Kim Chun bergumam dalam hati, apa sesulit itu? Ini hanya pekerjaan untuk satu orang. Aku sama sekali tak paham kenapa dia bisa gagal. Kebanyakan dari kalian tak mampu membuktikan bahwa kalian bisa menyelesaikan satu tugas. Tak ada waktu untuk terikat dengan yang lain. Mereka yang tak mampu melakukan pekerjaannya akan lenyap. Aku tidak kesepian. Tidak. Sebenarnya aku lebih suka keadaan seperti ini. Nilai keberadaanku sebagai manusia terus bertambah. Namun di benaknya sosok direktur itu terlintas kembali. Tapi direktur yang berbelas kasih itu selalu memberi mereka satu kesempatan terakhir. Pada akhirnya mereka yang diberi kesempatan tersebut membuktikan kecakapan mereka dalam bekerja, lalu menghilang. Aku selalu membuktikannya. Pekerjaan itu akulah yang membuktikan bahwa mereka adalah manusia. Di masa lalu maupun di masa kini. Kembali ke masa kini. Kini tampak Kim Chun melesat maju berlari menerjang Daegun. Dalam sekejap ia mendorong tubuh Daegun ke belakang dengan sekuat tenaga. Namun Daegun menahan dorongan itu dengan kokoh. Kedua kaki menjejak lantai tanpa bergeser sedikit pun. Sambil terus menekan, Kim Chun kembali berkata kepada Direktur Jo Gabriong, Anda tahu, bukan? Kim Chun yang Anda kenal ini adalah pria yang selalu menuntaskan pekerjaannya. Pergilah. Tak lama kemudian terlihat Jo Gabriong berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kini yang tersisa hanyalah Daegun dan Kim Chun. Saling mendorong satu sama lain, kekuatan mereka bertubrukan tanpa kompromi. Di tengah adu tenaga itu Daegun berkata dengan suara tertahan, Aku tak bermaksud mencampuri hidup orang lain, tapi apa kau tidak melihatnya? Jo Gabriong berniat membuangmu. Mendengar itu Kim Chun menjawab dengan suara rendah namun penuh tekad. Dibuang tidak jadi masalah. Sejak lahir aku sudah dibuang oleh orang tuaku. Aku sudah pernah dibuang. Karena itu tak masalah berapa kali pun hal itu terjadi. Sekalipun semua orang membuangku. Sesaat kemudian Kim Chun menguatkan tumpuan kakinya. Dengan hentakan keras ia mengangkat tubuh Daegun sambil melanjutkan ucapannya. Direktur yang memasukkanku ke sana dan memberiku kesempatan. Begitu kalimat itu berakhir, Kim Chun membanting tubuh Daegun ke dalam sebuah kelas. Pintu kelas hancur seketika, dan tubuh Daegun melayang hingga menghantam meja guru dengan keras. Sesaat kemudian Kim Chun berkata lagi dengan tatapan membara, Jangan kira kau bisa mengikutinya, langkahi dulu mayatku. Akan kuhentikan kau, sekalipun nyawaku taruhannya. Mendengar tekad itu Daegun berkata pelan, Aku benar-benar tidak mengerti. Ya sudahlah, kalau memang itu yang kau rasakan, maka jangan membenciku. Dan setelah ucapan itu berakhir, Daegun langsung melompat maju menyiapkan pukulannya ke arah Kim Chun. Melihat serangan mendadak tersebut, Kim Chun hanya bisa terdiam membisu seolah tak sempat bereaksi. Namun sesaat kemudian, Daegun justru berlari melewati tubuh Kim Chun sambil berkata dingin, tapi bohong. Maaf saja, aku tak punya banyak waktu untuk peduli pada bajingan sepertimu. Tak menunggu lama, Kim Chun segera mengejar Daegun. Dalam sekejap sosoknya menghilang dari pandangan. Melihat hal itu Daegun kebingungan. Sesaat kemudian tiba-tiba kepalan tangan Kim Chun sudah berada tepat di depan wajahnya. Pukulan lurus yang keras melesat ke arah Daegun, namun serangan itu masih sempat dihindari Daegun dengan gerakan gesit. Sambil menghindar, Daegun bergumam. Sejak kapan dia... Kini Kim Chun kembali mengangkat tinjunya, sorot matanya mengeras. Aku takkan pernah melepaskanmu. Melihat sikap itu, Daegun yang bersiap menahan serangan bergumam pelan. Dia berbeda dari waktu itu. Sesaat kemudian, pukulan Kim Chun kembali melesat dan berhasil ditangkis oleh Daegun. Namun dampak benturan itu membuat tubuh Daegun terpental cukup jauh ke belakang. Beberapa detik kemudian, Daegun kembali menjejakkan kakinya ke lantai dan langsung menyiapkan serangannya. Dalam sekejap, pukulan Daegun melesat dan menghantam telak wajah Kim Chun. Meski menerima serangan itu, Kim Chun masih mampu bertahan dan menatap tajam ke arah Daegun. Melihat pukulannya mengenai sasaran, Daegun bergumam, dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan. Sesaat setelah itu, Kim Chun membalas dengan melesatkan pukulan keras ke arah Daegun. Hantaman tersebut membuat tubuh Daegun membentur sebuah pintu kelas. Pintu itu rusak seketika, dan tubuh Daegun terlempar kembali masuk ke dalam ruangan. Tak lama kemudian Daegun mendarat di lantai. Ia melirik ke sekeliling lalu bergumam dengan nada heran, Hah? Sudah kembali ke kelas lagi? Kini Kim Chun mengangkat sebuah kursi mengarahkannya langsung ke Daegun sambil berkata tegas, Jangan kira kau bisa pergi.
Daegun segera maju menerjang ke arahnya. Namun sesaat kemudian sebuah kursi melayang tepat di depan wajah Daegun. Dalam sekejap berikutnya, Kim Chun menendang kursi yang melayang itu. Kursi tersebut melesat dan menghantam tubuh Daegun dengan keras, membuatnya terpental cukup jauh ke belakang. Tak lama kemudian Daegun kembali mendaratkan kakinya dengan mantap. Ia menunduk sejenak menatap sekeliling kelas yang kini porak-poranda. Setelah itu Daegun mengangkat wajahnya dan berkata kepada Kim Chun, "Hah, kacau sekali. Padahal waktu terakhir kau kabur tidak seperti ini. Apa yang berbeda? Apa yang membuatmu seputus asa sampai sejauh ini?" Daegun lalu membersihkan debu yang menempel di pakaiannya dan melanjutkan ucapannya dengan nada datar. "Terserahlah, memang sudah terlambat kalau mengejar sekarang. Selamat. Sekarang aku menangkapmu." Di sisi lain, Direktur Joga Bryong akhirnya berhasil keluar dari sekolah tersebut. Ia segera memasuki mobilnya dan bersiap pergi. Di seberang, di dalam sebuah mobil lain, Minsu yang melihat Direktur Joga Bryong keluar dari area sekolah langsung berkata terkejut, "Joga Bryong? Kenapa dia bisa keluar? Oh, sial! Padahal dia menyuruhku untuk percaya padanya." Tanpa membuang waktu, Minsu segera menyalakan mobilnya dan mengikuti laju kendaraan Direktur Joga Bryong dari belakang. Shin berpindah. Kini Chai Hena berkata kepada Hejun dengan suara tenang namun penuh penekanan. Pemicu imersi adalah naluri bertahan hidup, entah itu dengan melarikan diri atau bertarung dan menang. Bagaimanapun caranya, berhasil melakukan salah satu dari keduanya berarti berhasil bertahan hidup. Mendengar itu Hejun berkata pelan, "Tapi bagaimana jadinya kalau kali ini yang dipilih bukan kabur melainkan bertarung untuk menang?" Shin kembali ke pertarungan Daegun dan Kim Chun. Kini Daegun dan Kim Chun saling berhadapan, berdiri tegak menatap satu sama lain. Keduanya telah mengaktifkan imersi masing-masing. Tekanan yang terpancar dari tubuh mereka membuat udara di sekitar terasa berat. Sesaat kemudian Daegun menatap tajam ke arah Kim Chun dan langsung menerjang maju. Dalam sekejap ia melesatkan pukulan keras ke wajah Kim Chun. Pukulan itu menghantam telak, membuat wajah Kim Chun terdistorsi seketika dan tubuhnya terpental ke belakang. Namun Kim Chun segera menjejakkan kakinya kembali ke lantai. Tanpa ragu ia langsung bersiap melayangkan serangan balasan ke arah Daegun. Namun tiba-tiba Daegun sudah berada tepat di hadapannya. Ia meraih kepala Kim Chun dan menghantamkannya ke arah lututnya. Serangan mendadak itu berhasil diantisipasi. Kim Chun segera menempatkan tangannya di dahinya, mengurangi dampak benturan tersebut. Sesaat kemudian Kim Chun kembali mengangkat tinjunya untuk menyerang. Namun sekali lagi Daegun bergerak lebih cepat. Tinjunya sudah lebih dahulu melesat dan menghantam wajah Kim Chun dengan telak, membuat darah mengalir dari hidungnya. Tak berhenti sampai di situ, Daegun kembali menghantamkan pukulannya ke arah wajah Kim Chun. Pukulan itu kembali mengenai sasaran dengan telak. Tanpa memberi jeda, Daegun segera menerjangkan tendangan ke arah sisi tubuh Kim Chun. Tendangan tersebut begitu keras hingga tubuh Kim Chun terpental mundur dan menghantam sebuah kursi di belakangnya. Sesaat kemudian Daegun kembali menyiapkan tinjunya. Tanpa ragu tinju itu diluncurkan dengan kekuatan penuh. Namun kali ini Kim Chun berhasil menghindarinya dengan melangkah maju, menyusup ke dalam jarak serang. Kim Chun menggertakkan giginya, namun dalam sekejap Daegun kembali melesatkan pukulan ke arah wajah Kim Chun. Tak berhenti di sana, Daegun mengangkat kakinya dan bersiap melancarkan tendangan berikutnya. Tendangan itu pun dilepaskan dengan daya hancur yang luar biasa, membuat tubuh Kim Chun terpental ke belakang dan menghantam sebuah meja. Namun Daegun sama sekali tidak memberi ruang untuk bernapas. Ia segera berlari menerjang kembali. Begitu tiba di depan Kim Chun, Daegun mengangkat tinjunya sekali lagi dan menghantamkannya dengan kekuatan penuh. Kali ini pukulan tersebut masih mampu dihindari Kim Chun. Kini Daegun melihat Kim Chun bergerak melaju ke arah belakangnya. Dalam sekejap, Kim Chun menghantamkan sebuah pukulan lurus ke arah wajah Daegun. Namun pada detik terakhir, Daegun berhasil menghindar dengan menundukkan tubuhnya ke belakang, membiarkan pukulan itu meleset tipis di depan wajahnya. Sesaat kemudian Daegun langsung membalas dengan melesatkan pukulan menggunakan tangan satunya ke arah wajah Kim Chun. Namun serangan itu kembali dihindari Kim Chun dengan menggerakkan kepalanya ke samping. Kini Kim Chun terlihat mengangkat tinjunya. Seketika itu juga ia menerjangkan pukulan ke arah Daegun. Namun dengan mudah, Daegun kembali menghindarinya hanya dengan memundurkan kepalanya ke belakang. Sesaat kemudian Daegun memutar tubuhnya dan melesatkan pukulan ke arah wajah Kim Chun. Namun pukulan tersebut berhasil dihindari.
Kim Chun menundukkan kepalanya tepat waktu, membiarkan tinju itu melintas di atasnya. Kini Daegun kembali mengangkat tinjunya, bersiap melanjutkan serangan. Sesaat kemudian tampak Chae-hena berkata sambil menggerakkan lengannya menirukan gerak Hejun. Untuk sekarang, kesenjangan itu terlalu besar untuk bisa diatasi. Di saat yang sama, tinju Daegun kembali meluncur dengan keras. Namun serangan itu masih bisa dihindari Kim Chun dengan menggeser tubuhnya ke samping. Daegun melirik ke arah samping lalu seketika melesatkan pukulan lurus ke arah wajah Kim Chun. Sekali lagi, Kim Chun berhasil menghindarinya dengan memundurkan kepalanya ke belakang. Chae-hena melanjutkan dengan suara penuh tekanan. Jadi, untuk menutup jarak dari kesenjangan itu, kau harus tumbuh saat itu juga. Dalam sekejap melompati ancaman tersebut untuk sesaat. Kau harus tumbuh secara real time. Kini Daegun dan Kim Chun saling menatap satu sama lain, tegangan di udara seolah membeku. Dan secara tiba-tiba tinju Daegun sudah berada tepat di depan wajah Kim Chun. Pada saat itulah Kim Chun berhasil meningkatkan imersinya. Dalam sepersekian detik ia langsung menundukkan kepalanya, tepat waktu untuk menghindari pukulan tersebut. Chae-hena berkata sekali lagi, dengan nada mantap, tumbuh sedemikian rupa, hingga sesuatu yang sebelumnya menjadi ancaman, kini tak lagi menjadi ancaman. Setelah berhasil menghindar, Kim Chun melaju ke sisi tubuh Daegun dan segera menyiapkan pukulannya. Melihat pergerakan itu, Daegun langsung meningkatkan imersinya. Sesaat kemudian pukulan Kim Chun melesat dengan keras. Namun pada detik terakhir, Daegun berhasil menghindarinya dengan memundurkan tubuhnya ke belakang. Sesaat setelah itu, tatapan Daegun dan Kim Chun kembali bertemu, saling mengunci tanpa sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Kim Chun kembali melesat maju, menerjang Daegun sambil menyiapkan serangan. Tak lama kemudian, pukulan itu dilepaskan. Namun dengan gerakan yang nyaris tanpa usaha, Daegun kembali menghindarinya. Sesaat setelah itu, Kim Chun bergumam pelan dalam hati, "Aku hampir menggapainya. Tidak seperti sebelumnya saat sekadar menyentuhnya saja terasa mustahil. Aku tak tahu pil macam apa yang diberikan wanita itu sebelumnya. Tapi karena itu juga, aku bisa melangkah ke sesuatu yang melampaui apa yang pernah kualami." Napasnya sedikit bergetar. Dibandingkan 1 menit lalu, tidak. Bahkan dari 1 detik yang lalu pun, aku berbeda. Aku bisa merasakannya. Aku berkembang. Pergerakannya sudah bisa kuikuti. Perbedaannya tinggal sehelai rambut lagi. Sorot matanya mengeras. Akhirnya dia bisa kuhadapi di level yang sama. Sesaat kemudian Daegun dan Kim Chun pun saling bertukar pukulan, serangan demi serangan dilepaskan tanpa ragu. Di tengah pertukaran itu Kim Chun menyeringai lebar dan berkata, "Kali ini kau tidak menahan diri ya? Kurasa kau memang tak punya kemewahan untuk melakukan itu." Begitu ucapannya berakhir, Kim Chun memutar tubuhnya dan langsung menerjangkan pukulan lurus ke arah Daegun. Namun pukulan tersebut masih bisa dihindari Daegun dengan sigap. Namun secara tiba-tiba tinju Kim Chun sudah berada tepat di depan wajah Daegun. Dengan refleks tajam, Daegun menepis tinju itu dan segera memundurkan tubuhnya ke belakang. Sesaat kemudian Daegun mengangkat kakinya dan langsung menerjangkan tendangan ke arah Kim Chun. Namun tendangan itu berhasil ditangkap. Kim Chun menahan kaki Daegun dengan kuat lalu mengangkat tinjunya sambil bergumam penuh keyakinan, "Kena kau." Namun pada saat itu Daegun mengangkat kaki satunya lagi dan seketika melesatkan tendangan keras ke arah wajah Kim Chun. Akan tetapi tendangan tersebut masih berhasil dihindari Kim Chun dengan menundukkan tubuhnya ke belakang pada detik terakhir. Sesaat kemudian Kim Chun melompat mundur dan mengambil jarak lalu setelah itu menatap Daegun dengan sorot mata sinis yang tajam. Tak lama berselang Kim Chun menyeringai tipis penuh ejekan dan berkata kepada Daegun, "Hei, Kwon Daegun. Kau merasakannya juga kan? Jarak kekuatan kita semakin menipis." Di sisi lain di luar bangunan sekolah. Kini terlihat Yoko menutup payungnya sambil mengeluh pelan. Hujan seperti ini cuma bikin tambah dingin saja. Sesaat kemudian Yoko melangkah masuk dan berkata, "Senior, ayo masuk." Mereka pun menaiki anak tangga dan berjalan menyusuri lorong sekolah yang panjang. Setelah tiba di dekat lokasi pertempuran antara Daegun dan Kim Chun, Yoko mengangkat tangannya dengan penuh gaya dan berkata, "Tada, aku adalah pemandu pameranmu hari ini. 2 orang yang sedang kamu lihat sekarang adalah karya paling menonjol di pameran ini." Mendengar itu, Hobin berkata dengan ekspresi heran, "Apa-apaan ini? Rutinitas komedi?" Sesaat kemudian keduanya pun menyaksikan langsung pertempuran tersebut. Saat melihat adegan itu, Yoko berkata dengan nada tercengang, "Ya ampun, mereka sudah bentrok lagi." Terus
tema hari ini apa ya? Mendengar itu Hobin menjawab singkat. Bukannya kau si pemandu pameran? Mendengar itu Yoko langsung berkata, iya juga. Hehe. Maaf. Kini terlihat Daegun kembali menyiapkan tinjunya, lalu tinju itu melesat tajam ke arah wajah Kim Chun. Namun dengan gerakan cepat dan refleks yang terasah, Kim Chun berhasil menghindari pukulan tersebut dengan memutar tubuhnya ke belakang. Sesaat kemudian Kim Chun kembali maju menerjang Daegun. Dalam sekejap tinjunya diluncurkan dengan kekuatan penuh ke arah wajah Daegun. Namun Daegun dengan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa berhasil menghindari serangan itu dengan memundurkan tubuhnya ke belakang. Tak lama setelah itu tatapan mereka kembali saling bertemu bertabrakan dalam diam yang tegang. Di atas gedung, Yoko yang menyaksikan pertempuran itu berkata dengan nada penuh keheranan. Gerakan tidak wajar apaan itu? Sudah berapa kali mereka saling bertukar pukulan? Mataku hampir tidak sanggup mengikutinya. Kemudian Yoko menoleh dan bertanya pada Hobin. Senior, apa cuman aku saja? Mendengar itu Hobin mendeci kesal. Sesaat kemudian Hobin teringat pada perkataan Daegun saat itu. Kala itu Daegun berkata, Mendaki. Mengingat kata itu, Hobin tampak kebingungan dan bergumam. Mendaki? Daegun kemudian menjelaskan, aku mendaki lereng tanjakan yang tak berujung itu. Aku pikir, begitu sampai di atas, aku akan tiba di suatu tempat. Tapi tanjakan itu, di setiap langkahnya, merupakan pendakian yang dipenuhi darah. Sesaat kemudian Hobin berkata pelan, Mendaki, ya? Dulu aku sempat mengira itu cuma omong kosong. Ternyata, mekanisme kita memang berbeda darinya. Mendengar itu Yoko berkata sambil menoleh dan melihat ke sekeliling dengan wajah kebingungan. Mendaki? Mana? Di mana? Nggak kelihatan apa-apa tuh. Mendengar reaksi itu Hobin berkata dengan tenang. Sebentar lagi kau akan melihatnya. Kwon Daegun sedang menunggu pria bernama Kim Chun itu. Imersinya adalah imersi bertahan hidup. Dia memanjat jalur pendakian itu demi bertahan hidup. Siapapun lawannya, dia akan terus bergerak menuju level mereka tanpa pengecualian. Mendengar penjelasan itu, Yoko berseru dengan nada tidak terima. Nggak adil. Padahal beberapa dari kita sampai harus mengurung diri dan latihan bertahun-tahun. Tapi kalau yang kamu katakan itu benar, berarti dia cuma perlu bertemu lawan yang kuat. Dan selama dia terus mendaki atau memanjat atau apapun itu, dia bisa mengalahkan siapapun. Kemudian Yoko kembali bertanya pada Hobin. Sebentar, jadi maksudmu imersi kita berbeda darinya? Mendengar itu Hobin menjawab pelan. Tepat. Kita tak pernah punya tali pegangan. Pada saat yang sama, Kim Chun melesatkan sebuah pukulan ke arah wajah Daegun. Namun dengan ketenangan yang mencolok, Daegun berhasil menghindari pukulan itu. Sesaat kemudian, Daegun membalas dengan melayangkan pukulan lurus tepat ke arah wajah Kim Chun. Akan tetapi, sebelum tinju Daegun sempat menghantam, Kim Chun lebih dulu memutar tubuhnya dan langsung melayangkan pukulan menyamping ke arah wajah Daegun. Namun sekali lagi, Daegun masih mampu menghindarinya dengan sigap. Sesaat kemudian Daegun mundur dan mengambil jarak. Namun Kim Chun tak memberinya waktu. Ia langsung maju menerjang dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke arah Daegun. Dengan tenang, Daegun mengangkat kakinya ke arah perut Kim Chun. Kim Chun terus menekan memaksa kaki Daegun hingga membuatnya terpojok. Sesaat setelah itu Kim Chun melesatkan pukulan keras ke arah Daegun. Namun pada detik terakhir, Daegun masih berhasil menghindari serangan tersebut dengan menggeser tubuhnya ke samping. Sesaat saat tubuhnya masih menunduk, Kim Chun segera menyiapkan tinjunya kembali. Dalam sekejap, tinju itu melesat dari arah bawah menuju kepala Daegun, meluncur dengan daya dorong yang brutal ke arah wajahnya. Namun dengan refleks tajam, Daegun berhasil menahan serangan tersebut menggunakan kedua telapak tangannya. Tanpa memberi ruang sedikit pun untuk bernapas, Kim Chun langsung berlari menerjang kembali ke arah Daegun. Sesaat setelah itu, tinju Kim Chun kembali melesat cepat menuju Daegun. Meski pukulan itu masih mampu ditahan, dampaknya tetap terasa. Tubuh Daegun terlempar cukup jauh ke belakang. Beberapa detik kemudian, Daegun mendaratkan kakinya ke lantai, berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang terdorong oleh kekuatan tersebut. Di atas lantai, Hobin yang menyaksikan pertarungan itu berkata dengan suara tertahan, akhirnya dia mencapainya. Hobin melanjutkan, sesuatu yang Kwon Daegun rasakan saat ini adalah keadaan di mana kepadatan waktu itu sendiri terkompresi hingga titik yang ekstrem. Dan tepat pada saat itulah, Kwon Daegun melepaskannya tanpa ragu. Ranah kekuatan tinju yang sejati.
Dan pada saat itu pula terlihat Kim Chun yang terkena pukulan Daegun terpental jauh ke belakang, tubuhnya terhempas oleh daya hancur yang luar biasa. Melihat pemandangan itu, Yoko berseru dengan mata membelalak. Tembakan peluru. Kemudian terlihat Hobin menutup wajahnya sambil berkata pelan. Rupanya itu gambaran yang diingat Baki. Kwon Daegun dari masa lalu. Kini Hobin berdiri di lantai atas sambil berkata dengan nada penuh keyakinan. Sesuatu yang Kwon Daegun rasakan saat ini adalah keadaan di mana kepadatan waktu itu sendiri terkompresi hingga mencapai titik yang ekstrem. Pukulan yang ia lepaskan ke ruang di mana waktu seolah telah berhenti. Pukulan itu meledak, bagaikan petir yang menyambar tanpa peringatan. Baki menyebut suara itu sebagai suara tembakan. Dan pada saat yang sama terlihat Kim Chun terkapar tak berdaya di lantai, tubuhnya tergeletak tanpa sedikit pun tenaga tersisa. Di lantai atas, Yoko bertanya pada Hobin dengan wajah terkejut. Bentar, senior. Pertarungan mereka sudah sampai di sini? Mendengar itu, Hobin menjawab singkat namun tegas. Ya, sudah berakhir. Dia tidak bisa berdiri lagi. Yoko kembali bertanya dengan nada tak percaya. Kenapa? Katamu dia sedang memanjat dengan tali. Hobin menghela napas sebelum berkata, kau sendiri pasti paham karena pernah melawannya secara langsung. Mempertahankan imersi di hadapannya adalah sesuatu yang sangat sulit. Kau mungkin sudah diberikan tali, tapi jangankan memegangnya, untuk memanjat saja sudah tidak mampu. Kini Daegun melangkah maju mendekati Kim Chun yang telah tumbang tak berdaya. Sesaat setelah Daegun berdiri tepat di hadapannya, Kim Chun bergumam lirih, Kwon Daegun. Mendengar itu Daegun berkata dengan suara dingin, jangan bangun. Kau tidak bisa melindungi direktur ataupun Joga Bryong. Saat dia menelantarkanmu, sudah tak ada lagi hal yang pantas untuk kau lindungi. Kim Chun menjawab dengan napas tersengal. Alasan keluarga. Daegun menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Menggelikan. Jika kau ingin mendandani hubungan itu, setidaknya lakukan dengan benar. Apa yang telah kau perbuat bukanlah sesuatu yang pantas diperintahkan seorang ayah kepada anaknya, dan juga bukan sesuatu yang benar untuk diikuti. Mendengar itu, Kim Chun berkata dengan suara parau namun syarat emosi. Kau bicara seolah tahu apa itu keluarga, Kwon Daegun. Apa kau pernah benar-benar memilikinya? Bagi orang sepertiku yang tidak pernah memilikinya, tempat yang disebut keluarga di dalam hatiku hanyalah ruang kosong. Jika aku bisa mengisi kekosongan itu dengan apapun, apa saja, maka hal itu akan menjadi keluargaku. Bukankah kau juga sama? Hatimu itu kosong, bukan? Lalu siapa yang mengisi kekosongan itu untukmu? Mendengar kata-kata itu, ingatan Daegun terseret kembali ke masa kecilnya saat ia masih duduk di bangku SMP. Saat itu Daegun sedang berjalan sendirian. Di depannya terlihat Hejun bersama dua orang temannya. Kedua teman itu berkata pada Hejun, Park Hejun, kau ini dari mana saja? Hejun pun berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang memandang ke arah Daegun lalu berkata, Hei, tadi kau bilang namamu Kwon Daegun kan? Mendengar itu Daegun menjawab dengan sedikit gugup. Ah, iya. Hejun kemudian melambaikan tangannya dan berkata santai, ikut denganku. Kalau yang dikatakan para pembuli itu benar, berarti di rumah pun tidak ada orang yang menunggumu. Kau kesepian. Singkat cerita, kini Daegun diajak Hejun ke sebuah tempat karaoke. Terlihat dua teman Hejun sedang bernyanyi dengan penuh semangat di depan. Salah satu teman Hejun yang berambut merah menoleh ke arah Daegun dan berkata, mau booking lagu? Mendengar itu Daegun menjawab ragu. Hah? Aku tidak usah. Namun Hejun langsung merangkul bahu Daegun dan berkata dengan nada ceria, kenapa sih kau ini? Justru nggak seru kalau kau tidak ikut bernyanyi juga. Mendengar ajakan itu, Daegun berkata dengan suara ragu. Aku tidak tahu banyak lagu. Hejun menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis dan berkata, setidaknya kau tahu satu lagu kan? Daegun mengangguk pelan. Iya sih. Mendengar itu, Hejun langsung berseru dengan nada penuh semangat. Kalau begitu, bernyanyilah. Tak lama kemudian Daegun pun mulai bernyanyi. Lagu yang ia nyanyikan saat itu adalah lagu tentang guru. Melihat pilihan lagu itu, kedua teman Hejun saling berpandangan dengan wajah kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa malah nyanyi lagu itu? Sementara itu melihat Daegun bernyanyi dengan sungguh-sungguh, Hejun justru tertawa terbahak-bahak dari kursinya, seolah tak mampu menahan geli. Singkat cerita mereka pun keluar dari tempat karaoke itu. Sesaat kemudian kedua teman Hejun kembali bertanya pada Daegun, cuma itu saja lagu yang kau tahu? Lalu salah satu dari mereka menambahkan dengan nada bercanda. Bentar, bukannya wali kelas dia juga sampah? Setelah itu mereka bertanya lagi. Sekarang mau kemana? Murid berambut pirang berkata dengan antusias.
minum yang seger-seger enak nih. Mendengar itu, murid berambut merah menoleh dan berkata ragu. Bareng dia, murid berambut pirang tertawa kecil lalu menjawab, ah, haha, kenapa tidak? Orangnya lucu kok. Sementara itu, di belakang mereka, Hejun merangkul bahu Daegun dengan santai dan berkata, Kwon Daegun, gimana? Seru kan? Mendengar pertanyaan itu, Daegun menjawab pelan, ya, boleh aku pulang sekarang? Mendengar permintaan itu, Hejun langsung menjawab singkat, tidak. Daegun terdiam sejenak lalu bertanya dengan wajah bingung, hah? Kenapa? Hejun menoleh ke arahnya dan berkata dengan nada sedikit menekan, kenapa kau terus-terusan bilang mau pulang? Bukannya katamu di rumah tidak ada siapa-siapa? Daegun terdiam lalu menjawab pelan, iya sih, tapi... Namun sebelum ucapannya selesai, Hejun memotong dengan nada datar namun tajam, kau bosan main denganku? Kalau bosan, tinggal bilang saja. Mendengar itu, Daegun buru-buru menggeleng dan berkata jujur, tidak, main denganmu terasa seru. Hejun tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat, lalu berkata pelan, kan, kau dan aku sama-sama sendirian. Begitu pula mereka berdua. Tidak ada yang menunggu mereka di rumah. Jadi, bukannya justru bagus kalau kita yang sama-sama kekurangan, saling mengisi kekosongan satu sama lain? Mendengar itu, mata Daegun sedikit membesar sebelum ia mengangguk dan menjawab, ah, iya. Keesokan harinya, Hejun berlari menghampiri Daegun sambil melambaikan tangan dan berseru, yo, Kwon Daegun, kenapa pulang sendirian lagi? Ayo bareng kami. Hejun kemudian merangkul bahu Daegun dengan akrab dan berkata, hei, enaknya kita kemana hari ini? Singkat cerita, kini mereka duduk di depan sebuah mesin permainan. Saat itu mereka tampak asyik memainkan game tersebut. Hejun tiba-tiba berseru, ah tunggu, tunggu dulu, mundur sedikit, yah. Sesaat kemudian Hejun menghela napas panjang dan mengeluh, ah bikin pusing saja, padahal sebenarnya aku jago main beginian. Singkat cerita, Daegun pun perlahan mulai merasa nyaman berada di dalam kelompok Hejun. Kini terlihat dirinya bernyanyi lantang di sebuah ruang karaoke, suaranya menggema tanpa beban, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar ikut larut di tengah tawa orang lain. Tak lama kemudian, Daegun tampak bersiap meminum minuman beralkohol. Tangannya sempat ragu saat gelas itu berada di tangannya. Melihat keraguan itu, Hejun berkata santai, tenang saja, kau tidak akan mati. Tinggal minum saja. Sesaat kemudian Daegun meneguk minuman itu. Melihat pemandangan tersebut, dua gadis yang duduk di depannya bersuara. Gadis berambut panjang tersenyum kecil sambil berkata, lucu deh. Sementara gadis berambut hitam menyeringai dan berkata, aku bertaruh dia bakal pingsan. Singkat cerita, kini Daegun berada di kelasnya. Tak lama kemudian, orang yang selama ini selalu membuli Daegun mendekat dan berkata dengan nada berpura-pura ramah, Daegun, belakangan ini kau dekat dengan Park Hejun dan lain-lain ya. Maaf soal yang sebelumnya. Ya, kau tahu kan, aku cuma bercanda. Mendengar itu, Daegun menjawab dengan nada datar, ah, tak apa-apa. Orang itu lalu melanjutkan ucapannya, bisa nggak? Kalau engkau lebih lembut lagi kalau bicara dengan mereka. Aku agak kerepotan. Jadi begini, aku lagi terlibat pertengkaran dengan anak-anak dari sekolah lain. Singkat cerita, Daegun menyampaikan hal tersebut kepada Park Hejun. Dan kini Hejun terlihat memukuli orang itu tanpa ampun. Setelahnya, Hejun berdiri tegak sambil menatap mereka dengan tajam, lalu berkata dengan suara dingin yang penuh ancaman. Mereka pikir siapa mereka? Mulai sekarang, kalau kalian melihat seragam sekolah kami, jangan sok macam-macam. Lebih baik kalian menunduk dan diam sebelum kami membantai kalian semua. Kemudian Hejun melangkah mendekat ke arah Daegun. Tangannya terulur menepuk dan menggenggam pundak Daegun dengan mantap lalu ia berkata, nah, beres kan? Kalau ada lagi, tinggal bilang saja. Biar kami hajar semuanya untukmu. Keluarga itu harus tetap bersatu, iya kan? Mendengar itu, Daegun mengangguk pelan sambil memegangi kepalanya lalu menjawab lirih, ah, iya, keluarga. Kembali ke masa kini. Kini Daegun tertunduk murung di hadapan Kim Chun yang terbaring tak berdaya di lantai. Bahunya sedikit merosot seolah beban masa lalu menekan punggungnya tanpa ampun. Melihat ekspresi itu, Kim Chun berkata dengan nada pelan, kau tampak murung, teringat kenangan buruk atau semacamnya. Sesaat kemudian Daegun berbalik dan mulai melangkah pergi sambil berkata dengan suara dingin, cara berpikirmu yang sesaat itu sudah cukup mencerahkanku. Aku tahu kita sama-sama paham. Apapun alasan yang kau berikan, kau tetap harus dihukum atas dosa-dosamu. Jangan kira melukai orang lain demi keluarga adalah sesuatu yang akan dimaafkan. Singkat cerita, Daegun telah keluar dari bangunan sekolah itu. Kini ia melangkah sendirian di bawah guyuran hujan. Tetes air hujan membasahi tubuhnya tanpa henti.
Di tengah langkahnya, Daegun bergumam pelan, bully in charge. Kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Aku yang juga menggantikan kekerasan orang lain. Sok menceramahi orang seolah aku ini berbudi luhur. Aku manusia yang buruk. Sama sekali tak bisa melindungi apa-apa. Di lantai atas, Hobin yang menyaksikan kepergian Daegun menghela napas panjang lalu berkata kesal. Hah, brengsek kau. Kwon Daegun. Bicara soal mendaki tanjakan segala, jangan permainkan orang-orang seenaknya. Kemudian Yoko yang berdiri di samping Hobin berkata sambil memiringkan kepalanya. Apa mungkin senior sedang mengakui nilai yang Kwon Daegun punya? Mendengar itu Hobin menjawab dengan nada datar. Cuma di momen sesaat ini saja. Tak lama lagi, aku akan memanjat sendiri menuju tempatnya. Shin berpindah. Kini Chaehena menggeliatkan tubuhnya seolah melepaskan ketegangan lalu berkata dengan nada puas. Eksperimennya akhirnya beres juga. Sesaat kemudian Chaehena menoleh ke arah Hejun dan berkata dengan sorot mata penuh harap. Sekarang waktunya mengabulkan harapanku. Melihat Hejun justru berbalik hendak pergi, Chaehena langsung berseru. Hei, kamu mau kemana? Mendengar itu, Hejun menjawab singkat. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku juga pergi. Chaehena segera membalas dengan nada kesal. Lalu harapanku bagaimana? Hejun menjawab tanpa menoleh. Nanti. Melihat kepergian Hejun, Chaehena mengepalkan tangannya dan berteriak frustasi. Sialan, aku sudah menunggu bertahun-tahun loh. Sesaat setelah ditinggalkan Hejun, Chaehena bergumam lirih seolah berbicara pada dirinya sendiri. Menjalani setiap momen dengan terus berjuang melawan ancaman. Melewati begitu banyak penderitaan, semua demi mempertahankan kelangsungan hidup. Kenapa seseorang bisa rela berbuat sejauh itu? Sementara itu tampak Hejun melangkah keluar dari ruangan tersebut. Di sela langkahnya, ia bergumam dalam hati, memperlakukan bahkan momen yang paling singkat sebagai poin pengalaman. Kekuatan eksplosif yang tumbuh secara nyata, itulah imersi pertama yang pernah dirasakan Kwon Daegun. Orang yang harus selalu kulindungi, yang selalu berdiri di belakangku, dan pada akhirnya melampauiku, tanpa memberiku kesempatan untuk menghentikannya. Melihatnya menjauh seperti itu, aku hanya bisa menatap dan berdiri terpaku sesaat. Aku bahkan tak bisa memahami kenapa aku berusaha menghentikannya. Namun meski begitu, aku tak bisa terus diam dan menyaksikannya menjauh selamanya. Langkah Hejun tak terhenti. Dengan sorot mata yang mengeras, ia melanjutkan gumamannya. Jadi, tunggu saja. Sekarang adalah giliranku untuk bergerak. Akan kutemui kau di atas sana. Dan saat itu tiba, sekali lagi, akan kulindungi semua orang. Shin berpindah. Kini Hobin melangkah mendekati Kim Chun yang tergeletak tak berdaya di lantai. Sesaat setelah berdiri tepat di hadapannya, Hobin menunduk dan berkata dengan nada datar. Hei, masih bisa bangun? Di sampingnya Yoko melirik Kim Chun sekilas sebelum berkomentar sinis. Kira-kira masih bisa nggak? Hobin kembali membuka suara, suaranya terdengar jengah. Aku lebih suka kalau engkau setidaknya masih sanggup berjalan sendiri. Mendengar itu, Kim Chun menatap mereka berdua dengan sorot mata redup lalu bertanya, siapa kalian? Kalau aku memang bisa bangun, aku takkan terus terkapar seperti ini. Seperti seorang pecundang. Hobin menghela napas panjang. Hah, sudah lemah. Masih juga merepotkan. Di sisi Hobin, Yoko berkata sambil mengangkat bahu. Sekalian saja dibikin pingsan. Biar aku yang gendong. Sesaat kemudian, Yoko bersiap melayangkan pukulan ke arah Kim Chun seraya berkata dingin. Tetap diam. Aku cuma akan mengetuk rahangmu sedikit. Namun sebelum pukulan itu jatuh, tiba-tiba Lee Bok-hwa muncul dari lorong. Dengan langkah santai, ia berkata kepada Yoko dan Hobin. Hei, urus dia dengan lembut. Dia itu sampel berharga. Ia tersenyum tipis. Oh iya, senang bisa bertemu kalian semua di sini. Tunggu, jangan-jangan orang di sana itu Kim Chun? Kebetulan sekali, biar aku yang membawanya. Kalian berdua bisa kembali. Mendengar itu, Kim Chun terkekeh lirih lalu berkata dengan nada merendahkan. Kalian memperebutkanku? Ia melanjutkan dengan tatapan tajam, tikus-tikus menjijikan. Sebenarnya apa tujuan kalian? Tiba-tiba Hobin menoleh tajam ke arah Lee Bok-hwa dan berkata dengan suara penuh amarah. Pengkhianat, kurang ajar sekali kau bertindak seperti ini. Apa kau tidak sadar apa yang sudah Baki perbuat untukmu? Mendengar itu Lee Bok-hwa tampak kebingungan sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. Sebentar. Tadi kau bilang aku mengkhianati Baki. Ia terkekeh pelan. Haha, perbaiki kata-katamu. Justru ular yang mengkhianati asosiasi Niusan itu adalah Baki. Kalian berdua hanyalah antek-anteknya. Tatapannya mengeras. Dengan kata lain,
Aku punya hak untuk mengeksekusi kalian di tempat. Mendengar pernyataan itu, Hobin menurunkan rompinya perlahan, tubuhnya menegang, bersiap sepenuhnya untuk bertarung. Di samping Hobin, Yoko turut mengambil posisi. Sambil memasang kuda-kuda, ia berkata dengan nada menantang, "Hak, kau sudah gila ya. Coba saja sini." Melihat sikap mereka, Li Bokhwa bergumam pelan, belum bisa tembakan cepat ya. Sesaat kemudian, ia membenarkan jasnya dengan tenang. Tak lama setelah itu, Li Bokhwa pun memasang kuda-kuda, sorot matanya tajam saat ia berkata, "Maaf, tapi bisa tolong maju satu persatu?" Shin berpindah. Kini di jalanan terlihat mobil Direktur Joga Bryong melaju dengan kecepatan tinggi. Tepat di belakangnya, mobil milik Minsu terus membuntuti tanpa memberi jarak. Sesaat kemudian Joga Bryong melirik ke arah spion tengah. Ia mendecik kesal. "Cih, berani juga bocah itu." Tak lama setelah itu, Direktur Joga Bryong tiba-tiba membanting setir dan berbelok tajam secara mendadak. Melihat manuver nekat tersebut, Minsu terkejut dan berseru lantang, melewati garis tengah, pelanggaran hukum. Sialan, dalam sekejap, posisi kedua mobil pun berubah arah dan kini saling berlawanan jalur. Di dalam mobilnya, Joga Bryong justru menyeringai sinis, seolah menikmati situasi berbahaya itu. Namun tiba-tiba sebuah mobil lain sudah berada tepat di samping mobil Direktur Joga Bryong. Melihat kendaraan itu semakin mendekat, Joga Bryong terdiam, tak sempat melakukan manuver apapun. Detik berikutnya mobil tersebut menghantam mobil Joga Bryong dengan keras. Benturan itu membuat mobilnya terpental jauh sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan. Ternyata mobil penabrak itu dikendarai oleh Direktur Lee. Sesaat setelah tabrakan terjadi, Direktur Lee keluar dari mobilnya dan langsung melangkah cepat menuju kendaraan Joga Bryong. Ia mendekat ke kursi pengemudi tempat Joga Bryong terduduk lemas. Tanpa ragu, Direktur Lee mengambil alat perekam itu. Kemudian sambil menatap Joga Bryong, ia berkata dengan nada tenang namun mengandung tekanan, "Apa Anda baik-baik saja?" Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Kalau iya, justru itu bisa jadi masalah." Sesaat kemudian Minsu datang berlari sambil memanggil, "Saim!" Setelah tiba di dekat Direktur Lee, Minsu berkata sambil memandang ke arah Joga Bryong, "Entah harus kubilang kerja bagus atau keberuntungan belaka." Ia menilai kondisi Joga Bryong sejenak. "Sepertinya tidak ada luka serius. Apa kita panggil ambulans saja? Bisa jadi masalah kalau dia mati di sini. Dia masih harus membayar perbuatannya." Sesaat kemudian Direktur Joga Bryong tertawa pelan. "Haha. Aku sudah menduga ini pada akhirnya akan terjadi." Ia menatap mereka dengan sorot mengejek. "Kau pikir ini sudah cukup?" "Hah? Kurasa tidak." Nada suaranya meninggi. "Kau pikir aku, Joga Bryong, akan terus memelihara anak harimau sepertimu, meski sudah tahu siapa dirimu sebenarnya?" Ia menyeringai. "Aku sudah tahu kau diam-diam menggali masa laluku. Jadi, apa kau menemukan sesuatu yang mengesankan?" Mendengar itu, Minsu membalas dengan nada geram. "Sombong sekali kau bicara. Kau bangga dengan kejahatanmu itu?" Ia melanjutkan dengan suara menekan. "Kami juga sudah mendapatkan banyak bukti, bukan cuma beberapa." Mendengar hal tersebut, Direktur Joga Bryong kembali tertawa terbahak. "Hahaha, tentu saja." Ia berkata dengan santai seolah meremehkan segalanya. "Penggelapan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bukan? Tapi yang paling penting bukan itu. Iya kan? Yayasan Pendidikan Geumryong. Pada akhirnya, bukankah itu yang kau inginkan? Kau kira aku mencuri yayasan milik kakekmu? Hah, semoga beruntung membuktikannya. Kau pasti sudah membuang waktu bertahun-tahun hanya untuk mengejar hantu. Aku cuma perlu menjalani kurungan beberapa bulan. Gunakan saja sisa waktu itu untuk memahaminya. Dan saat aku kembali nanti, biar ku promosikan kau." Hahaha. Singkat cerita, kini mobil Direktur Lee melaju menyusuri jalanan. Di dalam kendaraan itu, Direktur Lee tengah mendengarkan sebuah rekaman. Di dalam rekaman tersebut terdengar suara Kim Chun yang sedang berbicara melalui telepon sambil mengemudikan mobil. Seperti yang diperintahkan, pekerjaan satu orang sudah selesai. Iya juga, lebih tepatnya pekerjaan dua orang. Sesaat kemudian Kim Chun terdengar memegang kepala seorang anak yang duduk di sampingnya lalu berkata, "Kerja bagus. Tidak seburuk itu kan?" Kalau sudah dicoba, ia melanjutkan dengan nada ringan. "Namamu Seo Ji-won ya?" Kemudian Kim Chun bertanya pada Seo Ji-won, "Nak, kenapa kau gemetar begitu?" "Aku sudah mengajarimu cara menggunakan pisau." Mendengar itu, Seo Ji-won menjawab dengan suara bergetar, "Maafkan aku, ini pertama kalinya aku." Kim Chun pun berkata dengan nada menenangkan, "Tenang saja,
tak akan terjadi apa-apa. Ia melanjutkan dengan suara seolah penuh kepastian. Untuk itulah ada hukum perlindungan anak. Hukum itu dibuat agar anak-anak malang sepertimu bisa dimaafkan. Tiba-tiba, Seo Ji-won kembali membuka suara. Jadi, seperti yang sudah disepakati di awal, mendengar itu Kim Chun menjawab, soal itu. Kurasa tak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian besarnya memang kau lakukan sendiri. Tapi, jika dilihat dari rekaman, besar kemungkinan Kwon Gildo akan disangkut pautkan sebagai kaki tangan. Tapi keduanya masih remaja, jadi seharusnya tidak masalah. Mendengar penjelasan itu, Seo Ji-won berseru dengan nada terkejut. Apa? Bukankah ini berbeda dari yang disepakati? Aku setuju melakukan pekerjaan dua orang agar Gildo bisa diampuni. Mendengar itu, Kim Chun berkata dengan nada tajam. Kau sudah berani bertindak seenaknya sekarang? Mendengar itu, Seo Ji-won berkata dengan suara gugup, maksudku bukan begitu. Namun tiba-tiba Kim Chun memotong ucapannya. Jadi, tidak ada lagi yang mau kau bicarakan? Ia melanjutkan tanpa memberi celah, sebaiknya kau tenang selama di perjalanan. Bagaimanapun juga direktur yang akan menangani masalah ini. Kalau kau melakukan kejahatan, kau tetap harus membayar. Kau akan membayar kejahatan yang kau perbuat. Begitu juga Kwon Gildo. Mendengar itu, Seo Ji-won menatap kosong ke depan. Wajahnya kehilangan ekspresi. Sesaat kemudian, tangannya bergerak perlahan mengambil sebuah alat perekam di dalam mobil. Tanpa peringatan, Seo Ji-won membuka pintu mobil dan langsung melompat keluar dari kendaraan yang masih melaju. Sesaat setelah itu, Kim Chun menghentikan mobilnya secara mendadak. Ia segera keluar dan langsung mengejar Seo Ji-won. Tak lama kemudian terlihat Seo Ji-won memanjat sebuah tiang jembatan. Melihat pemandangan itu, Kim Chun mengertakkan giginya dengan keras. Detik berikutnya, Seo Ji-won melompat dari jembatan dan tercebur ke sungai di bawahnya. Menyaksikan hal tersebut, Kim Chun kembali mengertakkan giginya, amarah jelas terpancar dari wajahnya. Sesaat kemudian, Kim Chun bergumam pelan, "Tunggu." Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Kurasa ini justru lebih baik. Kalau dipikir-pikir lagi, urusannya memang lebih mudah kalau kau menghilang saja." Setelah itu Kim Chun kembali masuk ke dalam mobil. Ia mengambil alat perekam lain sambil berkata lirih, rekaman yang diambil salah. Yang terekam justru bukan percakapan dengan direktur. Setelah Direktur Lee mendengarkan seluruh rekaman itu, ia perlahan menurunkan alat pemutar dari telinganya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, jadi memang ada dua rekaman ya? Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan dengan nada berpikir. Mungkin karena itu juga mereka tidak menemukan apa-apa saat melakukan pencarian. Yang barusan kita dengar adalah rekaman pada hari itu. Rekaman yang memperdengarkan pergerakan Kim Chun dan Seo Ji-won. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah rekaman yang membuktikan bahwa Jo Ga-bryong dan Kim Chun lah yang memberi perintah. Kalau tidak ada barang bukti, maka satu-satunya yang tersisa hanyalah saksi mata. Orang-orang yang berada langsung di tempat kejadian. Shin berpindah. Kini di sebuah rumah sakit, tepatnya di ruang rawat Seo Ji-won. Terlihat Seo Ji-won terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang, dengan alat oksigen menutupi mulutnya. Napasnya terdengar tertahan, tubuhnya nyaris tak bergerak. Sesaat kemudian seseorang melangkah masuk dan menghampiri ranjang tersebut. Setelah berdiri di dekatnya, orang itu menatap Seo Ji-won sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, "Bagaimana kabarmu?" Ternyata orang itu adalah Kwon Gil. Kemudian Kwon Gil melanjutkan ucapannya sambil tetap menatap Seo Ji-won. "Kurasa kau tampak baik-baik saja? Sudah saatnya mengakhiri semua ini." Sesaat kemudian, kini terlihat Minsu tengah menelpon dengan wajah tegang. Melalui sambungan telepon itu, Minsu berkata, "Halo, di sini terjadi kecelakaan. Benar, kami butuh ambulans segera." "Tidak, bukan seperti itu." Namun tiba-tiba Direktur Jo Ga-bryong terbangun. Tanpa peringatan, ia langsung melayangkan pukulan keras ke arah Minsu, membuat tubuh Minsu terhempas dan pingsan seketika. Tak lama setelah itu, Direktur Jo Ga-bryong kembali bersiap. Dengan ekspresi dingin, ia segera menginjak pedal gas dan kembali melajukan mobilnya menuju tujuan semula. Shin berpindah lagi ke rumah sakit. Kini Kwon Gil berdiri di sana sambil berbicara pelan. "Hei, Seo Ji-won, kau bisa mendengarku? Aku sudah dengar soal imersi atau apapun itu. Pokoknya, mereka bilang keajaiban bisa terjadi. Mereka bilang kau mungkin saja siuman." Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka. Melihat pintu tersebut bergerak, Kwon Gil sontak terkejut. Sesaat kemudian, seorang perawat menghampiri Kwon Gil. Dengan gestur memberi isyarat agar tidak berisik, ia berkata, "Permisi, jam kunjungan sudah lama berakhir. Kamu harus segera pergi." Mendengar itu, Kwon Gil buru-buru menjawab, "Iya."
Maaf, 1 menit lagi saja. Tak lama setelah itu perawat tersebut keluar kembali. Kwon Gil pun menatap Seo Ji-won sekali lagi dan berkata dengan nada berat, hei Seo Ji-won, apa itu benar? Sesaat kemudian ingatan Kwon Gil melayang ke masa kecilnya bersama Seo Ji-won. Kwon Gil bergumam pelan, awalnya aku sama sekali tidak suka padamu. Kau selalu tersenyum dengan riangnya. Sementara aku selalu menjadi orang yang pemurung. Orang-orang bilang aku angkuh, selalu berperangai sombong. Itu karena aku benci terikat dengan orang lain. Aku lebih suka sendiri agar aku tidak merasa terluka saat ada orang yang pergi dari hidupku. Itulah sebabnya kau selalu membuatku kesal. Kau yang selalu menempel padaku, semua ini salahmu. Kau seharusnya menghargai ruang pribadiku. Semua orang punya ruang pribadi masing-masing. Tapi kau masuk seenaknya, melakukan apapun sesukamu. Kau selalu berupaya mengubah orang lain. Saat itu, Seo Ji-won berkata pada Kwon Gil dengan nada ringan, apa tidak bisa pergi saja? Mendengar itu, Kwon Gil menjawab lirih, memangnya bisa? Aku tidak punya tempat untuk pergi. Mendengar jawaban tersebut, Seo Ji-won langsung berkata dengan antusias, kalau begitu, ke rumahku saja. Namun Kwon Gil segera menggeleng dan berkata, hentikan, itu tak akan pernah berhasil. Kau tahu sendiri, orang seperti kita tidak bisa pergi. Semua orang harus melakukan bagian tugasnya di panti asuhan. Mendengar itu, Seo Ji-won menjawab tanpa ragu. Berarti tinggal dilakukan saja. Kwon Gil menghela napas berat dan berkata, aha, apa harus kuulang lagi? Singkat cerita, Kwon Gil pun menghadap Direktur Jo Ga-bryong. Sesaat kemudian, Direktur Jo Ga-bryong menoleh ke arah Kwon Gil dan berkata dengan nada datar, oh, benarkah? Kebetulan sekali, kau sudah berkesempatan untuk melakukan bagian tugasmu. Kwon Gil kembali bergumam dalam hati, saat itulah aku sadar apa sebenarnya bagian tugasku. Satu-satunya hal yang terlintas di pikiranku hanyalah melarikan diri. Saat melarikan diri itu, Kwon Gil berkata dengan wajah terkejut, aku harus keluar dari sini, ini kelewatan gila. Kenapa harus menusuk orang lain? Kwon Gil kembali bergumam, itu adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat. Dan juga untuk kedua kalinya, saat itu Kwon Gil sedang dihajar habis-habisan oleh Balmang. Terlihat Balmang dengan kasar melemparkan tubuh Kwon Gil ke arah depan. Melihat Seo Ji-won berdiri tepat di hadapannya, Kwon Gil menatapnya dengan mata melebar dan berkata lirih, kenapa kau ada di sini? Sesaat kemudian Kwon Gil menoleh ke arah Balmang. Dengan wajah penuh kepanikan, ia segera memohon, aku minta maaf, aku sudah salah. Aku tidak akan mencoba kabur lagi, dia tidak ada hubungannya. Namun belum sempat kata-kata itu berakhir, Balmang menendang wajah Kwon Gil dengan keras. Melihat temannya ditendang dan disiksa tepat di depan matanya, Seo Ji-won hanya menatap kosong ke depan. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Tak lama kemudian, Balmang menjambak kepala Kwon Gil dan menariknya mendekat ke arah Seo Ji-won, lalu berkata dengan nada mengejek, baiklah, kalian berdua harus mengobrol, oke? Sesaat setelah itu, Balmang memperlihatkan sebuah alat perekam dan mulai merekam sambil berkata, kalian teman kan, mengobrol saja seperti biasanya. Bilang saja, kau butuh uang. Kau berniat mencuri dari rumah seorang pak tua. Lalu, setelah beberapa waktu berlalu, oh tidak, si pak tua itu menangkap kita. Kemudian Balmang menoleh ke arah Sung Mu dan berkata, cih, Sung Mu. Setelah itu apa lanjutannya? Mendengar itu, Sung Mu mengambil alat perekam tersebut sambil berkata, sini, biar aku yang urus. Sung Mu lalu menatap Seo Ji-won dan berkata dengan nada tenang namun dingin, kau akan bilang, saat si pak tua itu muncul, kau berusaha lari. Saat itulah terjadi perkelahian. Gara-gara itu, kau jadi terluka. Ya? Untuk sementara seperti itulah skenario 1 berakhir. Nanti akan kuberitahu apa yang harus kau lakukan. Tenang saja, tidak sulit. Anggap saja ini sedikit acting. Paham? Kau Seo Ji-won ya. Seumuran dengan Kwon Gil. Sempurna. Pelaku remaja. Sesaat kemudian Seo Ji-won berkata dengan suara tertahan. Kalian tidak butuh 2 orang kan? Aku bisa menanganinya sendiri. Akan aku lakukan tugas 2 orang. Tolong lepaskan Gil. Aku akan memberitahunya agar dia tidak kabur lagi. Mendengar itu Sung Mu menyeringai sinis dan berkata, konyol sekali. Namun tiba-tiba, Direktur Jo Ga-bryong yang sedang duduk di kursi dan mendengar percakapan itu angkat bicara, biarkan dia melakukannya. Dia rela melakukan sejauh itu demi orang asing, seolah-olah dia melakukannya demi keluarga. Sesaat kemudian, Direktur Jo Ga-bryong menyeringai dan melanjutkan, keluarga Kwon Gil bukan kami, dan juga bukan kau bocah. Mendengar itu Kwon Gil yang sudah babak belur hanya mampu berkata lirih, jangan.
Kemudian Kwon Gil kembali bergumam dalam hati, wajar jika kau merasa hancur saat memikul beban tugas 2 orang. Pada akhirnya, harga yang harus dibayar terlalu kejam. Anak seriang dirimu terperangkap di tempat yang begitu gelap. Sesaat kemudian, pandangan Kwon Gil kembali tertuju pada Seo Ji-won. Ia melihat lengan Seo Ji-won masih menggenggam erat alat perekam itu. Melihat pemandangan tersebut, Kwon Gil bergumam. Bahkan saat tidak sadarkan diri pun, kau masih memegang perekam itu. Kurasa kau lebih tangguh dari yang terlihat. Itu sebabnya kau masih ada di sini. Tak lama kemudian, Kwon Gil membuka sebuah kunci dan mengambil alat perekam tersebut. Setelah itu ia berkata pelan, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Akan ku selesaikan ini. Aku akan memastikan mereka yang telah membuatmu jadi seperti ini. Namun tiba-tiba, pintu ruangan itu kembali terbuka. Pada saat yang sama, Kwon Gil segera berkata, ya, aku baru saja mau pergi. Namun ketika ia menoleh ke arah belakang, ternyata bukan perawat yang datang, melainkan Jae-ina yang muncul di tempat itu. Melihat Jae-ina, Kwon Gil refleks menyembunyikan alat perekam tersebut di balik tubuhnya. Jae-ina yang melihatnya pun berkata dengan nada terkejut, kamu, Kwon Gil, temannya Ji-won kan? Sesaat kemudian, Jae-ina menyadari gerak-gerik Kwon Gil yang jelas menyembunyikan sesuatu. Menyadari itu, Jae-ina berkata, kenapa kamu bisa tahu soal itu? Kamu mau mengambilnya? Mendengar itu, Kwon Gil menjawab dengan suara tertahan. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Maafkan aku. Ini sesuatu yang hanya bisa kugunakan. Mendengar penjelasan itu, Jae-ina berkata dengan nada panik. Apa maksudmu? Kamu mau melakukan apa? Kwon Gil menatapnya dan berkata pelan. Tolong percaya saja padaku. Ji-won menjaga ini untukku. Jae-ina menatap Kwon Gil tanpa berkata apapun. Sesaat kemudian ia menutup matanya seolah tengah berpikir keras. Tak lama setelah itu, Jae-ina membuka matanya dan bertanya, apa kamu punya rencana? Mendengar itu Kwon Gil menjawab, ya, pertama. Namun, sebelum kalimat itu selesai terucap, Direktur Jo Gabryong telah tiba di sana. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan sambil berkata, siapa sangka. Sesaat kemudian, ia menyeringai lebar dan melanjutkan, semua yang ingin aku singkirkan dengan praktisnya berkumpul di sini. Melihat itu, Kwon Gil mengertakkan giginya. Tak lama kemudian, ia menyerahkan alat perekam tersebut kepada Jae-ina sambil berkata cepat, bawa ini dan pergilah, nanti bisa kuambil lagi. Lari sekuat tenaga, aku akan mengulur waktu. Mendengar kata-kata itu, Direktur Jo Gabryong tertawa keras. Sambil melilitkan jasnya ke tangannya, ia berkata, padahal kau itu sampah yang bahkan tak bisa memikul beban sendiri. Tapi kurasa kau sudah agak tumbuh sekarang. Pemberontakan remaja memang sangat cocok denganmu. Baiklah, kalau kau bisa mendaratkan satu serangan saja padaku, akan kuberi kau penghargaan. Mendengar itu, Kwon Gil menundukkan pandangannya dan bergumam pelan, sial, aku tak percaya diri bisa mengalahkannya. Namun sesaat kemudian, raut wajah Kwon Gil berubah terkejut. Pada saat yang sama, terlihat Direktur Jo Gabryong dirangkul dari belakang oleh seseorang. Sosok yang merangkulnya tak lain adalah Daegun. Kemudian Daegun berkata kepada Direktur Jo Gabryong dengan nada santai, hei, Pak Tua, bukankah sudah kubilang, tunggu aku? Kau menyebut dirimu sendiri seorang direktur, tapi malah buruk dalam mendengarkan. Aku sampai tak sempat memukulmu.